Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat bertemu kembali dalam forum ACG Training Community Services yang pada hari ini kita akan mengupas topik mengenai Koperasi Desa Merah Putih dengan tema paradigma dan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Saya Princess Jan. Dan pada hari ini saya akan memandu rangkaian diskusi Koperasi Desa Merah Putih. Mungkin sedikit perkenalan, saya saat ini adalah seorang product manager di mana saya memberikan advice kepada perusahaan-perusahaan multinasional mengenai digitalisasi dan bagaimana arah untuk mereka mengembangkan produk mereka, baik produk digital maupun produk fisik. Dan dalam beberapa tahun terakhir ini saya telah mengikuti perkembangan koperasi dengan sangat dekat di Indonesia ini. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang Koperasi Desa Merah Putih. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar dan sudah familiar dengan topik ini, dengan Kopdes ini. Jadi Koperasi Desa Merah Putih telah menjadi pembicaraan lintas pelaku sejak Presiden Prabowo dalam rapat kabinetnya mencanangkan adanya Koperasi Desa Merah Putih sebagai salah satu instrumen percepatan pembangunan nasional untuk percepatan pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi masyarakat yang berkeadilan dalam rangka mendukung swasembada pangan. Dan koperasi dinilai sebagai kelembagaan ekonomi yang paling sesuai dengan Konstitusi UUD tahun 1945. Kemudian Presiden Prabowo juga menerbitkan Inpres nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih pada 27 Maret 2025 yang menugaskan 16 menteri, kepala badan, gubernur, bupati dan wali kota seluruh Indonesia untuk mempercepat pembentukan Kopdes Merah Putih ini. Nah, jadi dalam Inpres ini telah memicu dan juga memacu lintas kementerian, lintas lembaga untuk menerbitkan berbagai peraturan, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, surat edaran, dan lain sebagainya untuk mendukung pelaksanaan percepatan pembentukan Kopdes ini. Tetapi seperti yang kita ketahui, kalau ada banyak kementerian, ada banyak lembaga yang terlibat, masing-masing punya tugas dan fungsi dari lembaganya, jadi tidak akan luputlah adanya pengaturan yang saling tumpang tindih dan berpotensi membingungkan bagi pemangku kepentingan, terutama jajaran pemerintahan daerah dan pemerintahan desa yang akan menjadi ujung tombak pelaksanaan percepatan pembentukan Kopdes Merah Putih ini. Bapak Ibu pejuang dan penggiat koperasi di Indonesia, kami dari ACG Advisory Group akan menyelenggarakan rangkaian diskusi Kopdes Merah Putih ini untuk meningkatkan pemahaman dan literasi masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembentukan Kopdes ini secara tepat. Dan diskusi ini diharapkan akan dilakukan secara mingguan, sifatnya tidak formal, terbuka untuk semua unsur gerakan koperasi, dinas koperasi, akademisi, masyarakat luas, dan nanti kalau misalnya kontennya cukup dan diskusinya banyak, mungkin kita akan bundel menjadi buku panduan pengembangan Kopdes Merah Putih. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita menghadirkan Pak Agung Nur Fajar sebagai narasumber yang kami nilai memahami latar belakang kebijakan Kopdes Merah Putih, sekaligus dapat memberikan gambaran terkait aneka permasalahan yang dihadapi oleh jajaran dinas koperasi dan pemangku kepentingan lain dari berbagai daerah. Pak Agung ini sudah berkecimpung di dunia koperasi berpuluh-puluh tahun dan juga menjadi bagian dari tim pembentuk RUU Koperasi yang sekarang sedang berjalan. Jadi mungkin kita akan mulai diskusi hari ini. Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa diketik di chat dan nanti di akhir sesi Bapak Ibu bisa raise hand jika ada pertanyaan. Jadi Pak Agung, bolehkah kita akan mulai paparannya untuk dapat dijelaskan secara ringkas mungkin ya Pak, bagaimana paradigma Kopdes Merah Putih dan apa saja sih yang harus diperhatikan dalam membentuk Kopdes Merah Putih? Juga mungkin dalam paparannya bisa dijelaskan apa sih potensi pembentukan Kopdes ini yang bisa menabrak aturan yang sudah ada saat ini.
Silahkan Pak Agung, waktu dan Baik, tempat dipersilahkan. baik, terima kasih Bu Princess. Selamat siang Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak dan Ibu, eh, saya akan menyajikan ini berkaitan dengan paradigma koperasi desa atau koperasi kelurahan Merah Putih dan pembentukannya. Jadi kira-kira sesi kita pada hari ini hanya ada topik, dua topik, yaitu yang berkaitan dengan paradigmanya dan yang kedua adalah berkaitan dengan bagaimana proses pembentukan Koperasi Merah Putih. Nah, rekan-rekan dinas koperasi saat ini sedang berjibaku di lapangan adalah dalam proses melaksanakan pembentukan Kopdes Merah Putih ini. Nah, dalam beberapa diskusi di grup-grup WA adalah menunjukkan adanya beraneka ragam permasalahan bahwa juklak yang ada, beraneka ragam surat edaran dari beraneka ragam kementerian dan lembaga, kadangkala adalah menimbulkan banyak tanda tanya di lapangan. Nah, ini yang mungkin bisa kita clearance pada hari ini, Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita cermati, jadi saya akan memulai dari seperti apa sih visi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini. Kalau Bapak Ibu kaji bahwa pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini banyak mengacu kepada Asta Cita yang kedua dan keenam. Ya, secara resmi kalau Bapak Ibu lihat di di Inpres nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini, maka yang ditegaskan adalah asta cita yang kedua dan yang keenam, Bapak dan Ibu. Nah, tetapi kalau saya melihat adalah bahwa ini asta cita yang ketiga dan kelima juga sebenarnya perlu menjadi fondasi di dalam pengembangan Kopdes Merah Putih ke depannya. Berarti dari 8 asta cita, paling enggak 4 diantaranya terkait dengan Kopdes Merah Putih. Kalau kita mau memahami seperti apa visi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, mungkin kita perlu melihat latar belakang dari presiden kita, yaitu Pak Prabowo Subianto adalah punya latar belakang militer. Bagaimanapun beliau adalah punya dibesarkan dari keluarga intelektual, dari keluarga yang punya cara pandangnya adalah lebih banyak adalah cara pandang sosialis, tetapi beliau digembleng di dalam di akademi militer, sehingga bahwa beliau pasti adalah di dalam darahnya itu adalah punya keinginan untuk menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu dalam rangka untuk mencapai sebagaimana pembukaan undang-undang adalah pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa tujuan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Paling enggak ini yang agak relevan Bapak Ibu dengan visi Kopdes Merah Putih ini. Nah, kemudian kalau kita lihat ekonomi konstitusi pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ini adalah sekarang diterjemahkan di dalam kabinetnya Presiden Prabowo ini adalah banyak para ekonom yang kemudian melihat bahwa ini kita mengarah kepada ekonomi komando atau ekonomi perencanaan pusat. Cirinya apa Bapak Ibu? Mulai ada satgas. Contohnya untuk beraneka ragam ada satgas A, satgas B, satgas C. Nah, termasuk di dalam adalah pembentukan Koperasi Merah Putih ini pun dibentuk ada instruksi presidennya, yaitu instruksi nomor 9 tahun 2025, dan ada impresnya, ada kepresnya yang berkaitan dengan pembentukan Satgas Percepatan Pembangunan Kopdes Merah Putih ini. Nah, kalau dilihat Bapak Ibu bahwa ekonomi perencanaan pusat yang ditekankan pada pada eranya Pak Prabowo ini nampaknya akan
berfokus pada ekonomi kerakyatan dalam rangka mempercepat pembangunan nasional, swasembada pangan, air, energi, dan sejenisnya, dan sekaligus adalah bagian dari proses pengentasan kemiskinan. Kalau ini adalah arahnya kebijakan itu adalah kebijakan yang bernuansa kerakyatan, maka banyak ekonom menilai bahwa arah kebijakan pemerintah Indonesia pada tahun 2025-2029 ini akan mengarah pada kebijakan yang bersifat populis. Nah, kemudian visi presiden yang populis ini perlu diterjemahkan secara teknokratis oleh jajaran birokrasi pemerintahan, baik itu menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan jajarannya, termasuk visi beliau terhadap Kopdes Merah Putih ini. Nah, sehingga tugas kita Bapak Ibu sebagai pemangku kepentingan, kalau Bapak Ibu dinas adalah sebagai bagian dari jajarannya, jajaran gubernur, jajaran bupati, wali kota, maka saya hanya berpesan sebaiknya yuk kita dorong semua pemangku kepentingan untuk bisa berperan aktif, ya, berperan aktif secara asertif. Jadi kalau tidak benar ya kita nyatakan tidak benar. Kalau itu kurang kita nyatakan kurang. Kalau itu perlu disempurnakan kita gitu sempurnakan. Jadi tidak semata-mata kemudian ekonomi komando kemudian balik kanan, gerak kanan semuanya. Padahal mungkin arah yang benar adalah ke arah serong ke kiri, misalnya begitu Bapak Ibu. Bukan balik kanan, misalnya begitu Bapak Ibu. Nah, ini kita harus sampaikan secara asertif. Nah, kemudian, kalau dicermati pendirian pembentukan Kopdes Merah Putih ini banyak yang kemudian mempertanyakan sebenarnya ini bagian dari visi pembangunan koperasi atau ini visi pembangunan nasional dengan koperasi sebagai instrumen pembangunan nasional dan kebijakan fiskal pemerintah dalam hal ini adalah kabinet yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, itu kira-kira gambarannya Bapak dan Ibu. Ini adalah asta-citanya Presiden Republik Indonesia yang terkait dengan Kopdes di dalam Inpres nomor 9 tahun 2025 yang disebutkan adalah yang nomor 2 yaitu memantapkan dalam rangka untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Kemudian kalau Bapak Ibu lihat lagi membangun dari desa, yaitu yang ke-6, dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Berarti keberadaan Kopdes ini awalnya adalah untuk membangun lebih mengarah adalah kemandirian bangsa dengan fokusnya adalah swasembada pangan, energi, dan air, mungkin juga ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, nanti saya jelaskan secara ringkas. Dan yang kedua bahwa ini adalah bagian dari bagaimanakah membangun bangsa ini dari desa, membangun dari bawah sehingga ini bisa mempercepat pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tetapi kalau Bapak Ibu cermati bahwa asta-cita yang ketiga, asta-cita yang kelima ini juga akan terkait kalau arah Kopdes ini nantinya adalah apa? Bisa mendorong kewirausahaan di desa-desa. Artinya apa? Kopdes ini bisa dijadikan adalah wahana inkubasi kewirausahaan. Dia diberikan peran bahwa dia mungkin nanti adalah bisa meningkatkan nilai tambah dari produk-produk di hasil-hasil produksi desa melalui proses hilirisasi dan industrialisasi. Kalau itu bisa ditambahkan, nanti akan berarti akan ada 4 dari asta-cita yang bisa menjadi fondasi pengembangan dari Kopdes Merah Putih ini. Kalau Bapak Ibu cermati, bagaimanapun Pak Prabowo ini dikenal dulu sebagai menantu Presiden Soeharto, yaitu ekonominya ekonomi Orde Baru. Bagaimanapun namanya ekonomi perencanaan yang sudah pernah kita kembangkan zamannya Pak Orde Lama, yaitu pada masanya Presiden Soekarno, ada namanya ekonomi terpimpin. Kemudian ini menjadi lebih soft di ekonomi Orde Baru, yaitu menjadi
kita sebutlah ini ekonomi perencanaan pusat lah, gampangannya begitu Bapak Ibu. Nah, sekarang kemudian ayo gitunya bandulnya itu bergerak ke arah pasar dan seterusnya. Nah, nampaknya Presiden Prabowo punya gambaran, oh bahwa ini harus kita kembalikan lagi ini ke ekonomi konstitusi. Nah, saya cuma ingin memberikan gambaran kira-kira Bapak Ibu. Kira-kira di manakah perbedaan antara ekonomi Orde Baru dengan ekonomi Pak Prabowo Subianto ini? Pendekatan ekonominya kalau di Orde Baru jelas sentralistik dan proteksionis, ya. Di sana kita melindungi dengan tarif, dengan dengan tarif yang tinggi. Kemudian Bapak Ibu yang boleh mengimpor misalnya pangan dulu hanya Bulog dan seterusnya. Nah, ini gambaran-gambaran. Tapi sejak tahun 1983 sebenarnya sudah mulai ada deregulasi, dimulai adanya deregulasi perbankan dan seterusnya. Dan kemudian akhirnya, nah inilah kemudian bagi beberapa pihak dianggap adalah kemudian pelaku-pelaku usaha kita menjadi ugal-ugalan sehingga kita menghadapi krisis ekonomi. Nah, Bapak dan Ibu, kalau di zamannya Pak Prabowo ini nampaknya akan mengarah ke sentralistik tapi dengan fokus pada kesejahteraan rakyat. Jadi settingannya akan sedikit berbeda. Nah, bagaimana peran militer? Karena bagaimanapun kalau ini ekonomi komando, tampaknya peran militer akan cukup di masa Orde Baru sangat dominan baik dalam ekonomi maupun dalam politik. Tapi kalau sekarang artinya militer kan sudah tidak bermain di lapangan politik gitu ya. Politiknya adalah politik negara, tidak politik praktis. Kemudian sekarang militer sudah mulai dengan undang-undang TNI yang baru waktu itu, apalagi waktu RUU. Nah, itu ada keinginan-keinginan untuk bagaimana terlibat dalam pengelolaan BUMN, proyek pembangunan dan seterusnya. Tapi ini kan kemarin ada pembatasan-pembatasan di dalam undang-undang TNI, Bapak Ibu. Kemudian kebijakan utamanya kalau zaman Orde Baru adalah menggunakan repelita, pembangunan infrastruktur besar itu dilakukan. Nah, di zamannya Pak Prabowo ini nanti apa yang akan ditonjolkan kebijakan utamanya? Tampaknya MBG, Kopdes Merah Putih, Danantara, swasembada pangan dan energi. Salah satu instrumennya, salah satu kebijakan utamanya adalah Kopdes Merah Putih, ya. Harusnya ini saya tuliskan Kopdes Merah Putih. Kemudian sumber pendanaannya bergantung pada utang dan investasi. Kalau di zaman Orde Baru, sehingga dulu kita mudah digoyang oleh pihak-pihak asing. Nah, karena kita sangat bergantung pada investasi utang dan investasi dari asing. Nah, di zaman Pak Prabowo gebrakannya yang sudah Bapak Ibu rasakan adalah ada efisiensi anggaran, ada konsolidasi BUMN dalam bentuk Danantara, ada reformasi pajak dan seterusnya. Ini paling enggak sudah dimulai dengan Kortek dan seterusnya. Tanda-tanda itu mulai nampak. Nah, kalau dilihat lagi tujuan sosialnya, kalau di zaman ekonomi Orde Baru adalah ini fokusnya adalah pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. Bapak Ibu dulu ingat itu ada yang namanya trilogi pembangunan. Nah, di zaman Pak Prabowo ini adalah Astasita. Ini yang ditekankan apa? Kesejahteraan rakyat, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan. Ini kira-kira isu dan tujuan sosial yang ingin dikembangkan. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau kita lihat, nah ini kalau Bapak Ibu lihat bahwa yang namanya paling tidak ada dua kutub besar Bapak Ibu, ada ekonomi kapitalis, ada ekonomi sosialis. Nah, kalau Bapak Ibu lihat adalah ekonomi kapitalis, ya, ekonomi kapitalis itu adalah cenderung adalah individualismenya tinggi sekali Bapak Ibu. Demokrasi juga diharapkan tinggi. Nah, ketimpangan juga tinggi. Ketimpangannya juga cenderung akan tinggi. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia adalah sangat individualis sekali biasanya, ya. One man, one vote dan seterusnya. Pemenangnya ambil semuanya dan seterusnya. Kemudian kalau dari sisi usaha, ini adalah pelaku-pelaku usaha cenderung akan memaksimalkan laba. Bagaimana di dalam ekstrim yang lainnya, yaitu yang sosialis, ya, yang sosialisme
Nah, ini adalah apa, Bapak Ibu? Individualismenya rendah karena apa negara lah yang menjadi lebih kuat, gitu Bapak Ibu. Kemudian ketimpangan itu minimal karena semuanya sama rasa, sama rata, sama rasa, gitu Bapak Ibu. Nah, karena di sana tidak mengenal tanpa, jadi konsepnya bukan laba, gitu Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau kita mau mengembangkan ekonomi koperasi, ekonomi konstitusi? Nah, poinnya apa Bapak Ibu? Nah, kita bermain di tengah antara individualisme, bermain antara kapitalis dan sosialis. Nah, artinya apa? Yang mau kita dorong tidak individual, tapi juga tidak negara banget. Nah, ini bagaimana membangun kerjasama antar pelaku usaha. Demokrasi harus ditumbuhkan. Pemenangnya siapa? Semuanya merasa menang. Jadi artinya apa? Sangat sangat aneh kalau kemudian misalnya sekarang karena apa yang menang adalah misalnya Pak Prabowo, maka pendukungnya kontestan yang lain kemudian dinyatakan ya Anda nggak usah bersuara, kan seringkali kita dengar, kita lihat di TV-TV seperti itu. Nah, itu bukan gaya ekonomi Pancasila, bukan gaya demokrasi Pancasila. Itu gaya demokrasi liberal, yaitu demokrasi di dunia kapitalis. Pemenangnya ambil semuanya, gitu Bapak Ibu. Nah, kalau di ekonomi konstitusi kita, ini adalah demokrasi harus ditumbuhkan, partisipasi harus didorong, siapa pemenangnya semuanya, bahwa ini yang dikejar adalah bagi hasil atau bagi laba dan seterusnya. Kira-kira set bermainnya seperti itu Bapak Ibu. Inilah ekonomi koperasi. Nah, ini yang oleh Pak Prabowo, oleh Pak Presiden, ini dianggap ini jalan yang paling baik, ya, jalan yang paling baik untuk mempercepat, untuk melakukan percepatan peningkatan kesejahteraan, mengurangi ketimpangan, mengurangi kemiskinan dalam waktu yang cepat. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau kita lihat Bapak Ibu, apa yang ini artinya keberadaan koperasi desa merah putih ini menimbulkan pro kontra. Karena apa? Perbedaan paradigmanya yang berbeda, cara pandangnya yang berbeda. Saya mau tunjukkan beberapa cara pandang Bapak Ibu. Jadi yang pertama misalnya apa? Pembangunan Kopdes ini melahirkan jenis koperasi baru, yaitu apa? Koperasi desa merah putih. Nah, di luar gitu Bapak Ibu, di luar 5 jenis koperasi, yaitu koperasi produsen, konsumen, jasa, pemasaran, dan koperasi simpan pinjam. Nah, di luar itu kemudian ada yang wilayah keanggotaannya baru ini Bapak Ibu, karena kita baik di Undang-Undang Perkoperasian maupun di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah, bahwa kita membedakan koperasi itu menjadi wilayah keanggotaannya nasional kalau dia lintas provinsi, koperasi provinsi kalau dia lintas kabupaten, dan koperasi kabupaten kota kalau dia keanggotaannya dalam satu kabupaten kota. Nah, sekarang lahir yang keempat ini Bapak Ibu, jadinya apa? Wilayah keanggotaannya desa atau lintas desa, tapi tampaknya akan didorong menjadi desa. Nah, gitu Bapak Ibu. Dan ada keterbaruan baru bahwa nama koperasinya nama koperasi desa, wilayahnya ya desa, anggotanya masyarakat desa. Ini berarti ada keterpaduan ke depannya. Dan ini adalah ciri-ciri ekonomi komando kalau saya melihatnya. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, sebelumnya di zaman era Orde Baru ada sebenarnya koperasi unit desa. Tapi basisnya dia sebenarnya tidak di wilayah, dia basisnya di wilayah pedesaan, tapi bukan desa. Cenderung wilayahnya, wilayah kerjanya adalah pada wilayah kecamatan. Nah, ini gambaran umum yang bisa saya sampaikan. Jadi, dengan adanya Kopdes Merah Putih ini melahirkan jenis koperasi baru, wilayah keanggotaan yang baru, ya. Jadi ada keterpaduan koperasi, teritori, dan keanggotaan yang ini koperasi yang baru. Itu kira-kira Bapak Ibu. Nah, yang perlu lagi dicermati bahwa Kopdes Merah Putih ini merupakan momentum kebangkitan koperasi dan selaras dengan visi Presiden yang mengusung isu kerakyatan, keadilan, dan kesejahteraan. Nah, ini momentum langka Bapak Ibu sejak zaman kemerdekaan sampai saat ini.
paling tidak ini ada seorang presiden yang menginginkan cuma dalam waktu 3 bulan harus lahir 80.000 koperasi di seluruh Indonesia. Sehingga kalau ini benar bisa dilahirkan 80.000 koperasi, maka diharapkan adalah seluruh wilayah Indonesia pada tataran desa itu di-cover oleh layanan Kopdes. Kalau di zaman Orde Baru, bahwa di wilayah Indonesia itu di-cover oleh koperasi, tapi pada tingkat-tingkat wilayah kerjanya pada tingkat kecamatan dan kabupaten kota. Kalau sekarang ini sangat lompatannya sangat jauh dalam ingin mengembangkan koperasi. Bahwa semua wilayah Indonesia nantinya bisa di-cover, ditutup oleh layanan Kopdes Merah Putih. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi, kalau saya cuma ingin mengingatkan pada Bapak Ibu, baik dari Gerakan Koperasi maupun dari Dinas Koperasi seluruh Indonesia, nah, mari kita manfaatkan momentum ini secara optimal. Ya. Jadi, ini menjadi pertaruhan bagi kita, kalau ini berhasil, maka yang namanya pembangunan koperasi akan mulai menunjukkan jalan bahwa koperasi akan menjadi sokoguru perekonomian, itu akan mulai ada kelihatan hilalnya, kira-kira gitu Bapak Ibu. Ada secercah harapan bahwa koperasi akan bisa menjadi sokoguru perekonomian ke depannya. Tapi jika ini gagal, ini juga punya resikonya juga tinggi, yaitu apa? Reputasi citra koperasi juga akan dicibir oleh masyarakat ke depannya kalau ini sampai gagal. Nah, sehingga saya mengajak, yuk ini harus berhasil. Tapi kalau ini berhasil Bapak Ibu, indikator pembangunan ekonomi yang diatur di set di dalam RPJP sampai baru bisa dicapai di tahun 2045 misalnya. Contohnya adalah rasio omset terhadap PDB, jumlah anggota terhadap penduduk, rasio jumlah anggota terhadap jumlah penduduk, ini akan bisa kita capai hanya dalam 1-2 tahun ke depan kira-kira. Gitu Bapak Ibu. Kalau ini bisa jalan secara baik. Gitu Bapak Ibu. Karena apa? Karena ini akan ada lompatan yang sangat besar di dalam kontribusinya koperasi terhadap perekonomian nasional. Kemudian yang lain lagi adalah pengembangan koperasi ini harus tetap mengacu pada jati diri koperasi, prinsip dan nilai. Nah, bagi banyak pihak yang kontra terhadap koperasi Desa Merah Putih, dianggap Kopdes ini tidak menggambarkan kemandirian, tidak menggambarkan partisipasi anggota secara baik, kedaulatan anggota, dan sejenisnya. Sehingga bagi kelompok yang kontra terhadap KDMP ini, maka KDMP ini sering disebut bukan koperasi. Ya, itu Bapak Ibu paling nggak lihatlah di beberapa media ada pihak-pihak yang menyebutkan bahwa Kopdes Merah Putih ini bukan koperasi. Karena dianggap dia tidak gitu. Dari mana dilihatnya Bapak Ibu? Kok didirikannya melalui Musdes ya? Nah, dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian yuk kita luruskan semuanya supaya ini tetap jati diri koperasi, tetap gitu. Nah, saya berharap bahwa Bapak Ibu penggiat koperasi dan rekan-rekan dinas koperasi dapat menjadi pengawal, penjaga dari jati diri koperasi itu. Tetap Kopdes Merah Putih itu berakarkan jati diri koperasi. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini ada yang pihak-pihak yang kontra masih bilang bahwa Kopdes ini menjadi instrumen kelembagaan ekonomi untuk mendukung program peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan secara masif, terstruktur dan sistematis. Berarti koperasi ini alatnya pemerintah dalam percepatan pemberdayaan masyarakat. Dan ada lagi yang ekstrem menyatakan, oh ini instrumen kebijakan fiskal pemerintah. Bagaimana pemerintah akan mengalokasikan beraneka ragam instrumen fiskal ini kepada masyarakat. Misalnya nanti penyaluran bantuan sosial itu sangat dimungkinkan melalui Kopdes Merah Putih. Nanti Bapak Ibu, mari kita dengarkan nanti pidatonya Pak Zulhas. Nanti akan kelihatan sekali itu kira-kira Bapak Ibu, bahwa ini mengarah kepada instrumen kebijakan fiskal pemerintah. Tapi seperti apa kita harus menyikapinya? Nah, jika berhasil Bapak Ibu,
Maka ini dahsyat sekali, ini langkah awal untuk mewujudkan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional atau perekonomian lokal kita. Sehingga sinergi lintas pelaku itu akan berjalan secara optimal. Kalau ini sampai berhasil Bapak Ibu, yang namanya lintas kementerian, lembaga, Pemda, pemerintah desa, semuanya ini didorong untuk membuat bahwa Kopdes ini harus berhasil. Nah gitu Bapak Ibu. Sehingga sinerginya akan baik. Tapi kalau sampai gagal, nah ini jadi problem. Nah ini adalah dukungan untuk membangun koperasi akan meningkat secara signifikan. Kalau rencana pengembangan Kopdes Merah Putih ini ternyata berhasil. Tapi jika gagal Bapak Ibu, ini juga ada pertaruhannya. Rusaklah citra koperasi yang mungkin akan sulit dibangkitkan dalam jangka waktu tertentu. Ya, dalam waktu jangka menengah mungkin sulit lagi dibangkitkan karena orang akan koperasi gitu. Nah, hal ini harus disikapi sebagai tantangan bahwa Kopdes harus berhasil dan kita semua harus bekerja secara cerdas, secara cermat dan bersemangat Bapak Ibu. Saya lihat jajaran dinas koperasi sudah kepala jadi kaki, kaki jadi kepala di dalam mensukseskan percepatan pembentukan koperasi Desa Merah Putih ini. Ya, kalau saya lihat lampunya mati ya pakai senternya HP dan seterusnya. Kira-kira hal-hal seperti itu perlu kita apresiasi Bapak Ibu. Justru, nah hal-hal yang seperti itu kalau Bapak Ibu artinya dinas-dinas ini mengalami hal-hal yang seperti itu mungkin difoto, didokumentasi videonya Bapak Ibu, nanti coba kita kompilasi dan ini sebaiknya adalah presiden maupun bisa presiden, bisa menteri, bisa gubernur maupun bupati atau wali kota harus memahamin bahwa betapa Bapak Ibu sudah bekerja keras untuk itu. Nah, sehingga kalau gitu seperti apa Bapak Ibu kita harus memandangnya? Kopdes itu harus dipandang sebagai implementasi ekonomi gotong royong, penerapan dari asas kekeluargaan secara terstruktur untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat akar rumput melalui partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan melalui penerapan prinsip koperasi. Sehingga kelembagaan yang paling cocok ya koperasi Bapak Ibu. Sehingga apa yang dinyatakan di dalam penjelasan pasal 33 Undang-Undang Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum diamandemen itu bisa kita wujudkan bahwa bangun usaha yang sesuai untuk perekonomian Indonesia adalah koperasi. Nah, itu Bapak Ibu, mari kita wujudkan. Nah, kalau Bapak Ibu cermati apa sih tujuan dan manfaat pembentukannya di dalam petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan maaf itu bukan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan nomor 1 tahun 2025 tentang pembentukan KDMP itu adalah berkaitan dengan ini Bapak Ibu ya, berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, memberikan pelayanan secara sistematis, meningkatkan partisipasi masyarakat dan seterusnya Bapak Ibu. Termasuk ini diberikan peran yang cukup besar menekan inflasi, memperpendek rantai pasok. Tampaknya ini Kopdes Merah Putih ini akan diharapkan bisa menjadi hub, menjadi integrator perekonomian di pedesaan. Ini paling nggak visi dari pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2025 ini Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana kita caranya kalau saya mengajak para pengamat, para akademisi, baik yang pro maupun yang kontra terhadap Kopdes Merah Putih ini, saya adalah selalu melihat, yuk kita ukur saja tanggal 12 Juli nanti berapa sih jumlah Kopdes yang telah berbadan hukum. Kalau itu bisa 70-80 ribu, berarti ini satu langkah awal yang sukses. Inilah yang disebut milestone-nya sudah bisa kita capai milestone yang pertama. Tugasnya rekan-rekan Kementerian Koperasi berarti artinya apa? Bahwa ini mendorong adanya Kementerian Koperasi dan Dinas Koperasi pembentukan itu tuntas. Gitu Bapak Ibu kalau bisa 80 ribuan. Nah, kemudian kapan lagi Bapak Ibu harus cermati? Ya, 18 Agustus 2025. Ada apa?
nanti ada pidato penyampaian nota keuangan dan RAPBN. Ada nggak dukungan anggaran lebih jauh, lebih besar, lebih sistematis, lebih terstruktur terhadap Kopdes Merah Putih? Kalau ada, nah ini kita merasa lebih aman. Karena ini bisa berarti apa? Kesinambungan dan konsistensi dukungannya, dukungan pemerintah dalam bentuk APBN, dalam bentuk APBD, dalam bentuk PMD, dalam bentuk APBDes, mungkin bisa dinaikkan pada masa mendatang. Kita lihatnya kapan? 18 Agustus, itu kita bisa akan tahu. Itu Bapak Ibu. Berikutnya kapan lagi ada milestone? Tanggal 28 Oktober 2025. Nah, ini adalah untuk mengukur berapa sih jumlah unit usaha Kopdes yang telah melaksanakan kegiatan usaha secara aktif. Nah, sehingga ini adalah kalau ini minimal, kalau saya membayangkan Bapak Ibu, paling enggak adalah setiap Kopdes ada 1 unit usahanya sudah mulai berjalan. Entah itu gerai sembakonya, entah itu kliniknya, entah itu pergudangannya, entah itu transportasinya, entah yang lain lah. Pokoknya ada banyak, ada paling enggak kan ada 7 gerai itu Bapak Ibu, 7 gerai yang direncanakan di tempat Bapak Ibu. Nah, inilah yang kemudian harus kita set Bapak Ibu. Nah, kemudian itu yang perlu Bapak Ibu set lagi Bapak Ibu. Jadi tolong ini ada, jadi tanggal 28 itu akan kita tahu, oh mungkin ada Kopdes yang sudah 3 dari 7 udah jalan. Mungkin ada 7-7-nya udah jalan. Mungkin baru 1 jalan, tapi minimal dari 80.000 koperasi desa yang terbentuk diharapkan itu sudah jalan. Nah, jadi harusnya apa? Setelah tanggal 12 Juli harusnya akan ada kegiatan namanya peningkatan kapasitas dari pengurus, dari pengelola Kopdes ini. Sehingga dia bisa adalah bagaimanakah dia bisa memulai dan menjalankan kegiatan usahanya secara efektif. Nah, berarti kalau tanggal 28 ini hampir semuanya bisa berjalan, semuanya udah memulai usaha secara baik, tidak ada yang namanya cuma cangkang kosong, ada Kopdesnya, ada badan hukumnya, tapi nggak ada kegiatannya, karena kegiatannya nunggu yang 3-5 miliar itu. Nah, mungkin jadi pertanyaan, jadi gitu. Nah, ini yang penting ini bagaimana kita gerakkan bahwa tanggal 28 itu sudah efektif, bahwa koperasi ini sudah berusaha, kemudian sehingga ini merupakan bukti bahwa ini adalah efektif sebagai kelembagaan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, Kopdes ini. Terus kapan lagi kita harus mengukurnya? 31 Desember 2025. Berapa sih jumlah Kopdes yang mampu menghasilkan surplus usaha? Kalau ini sudah, ada 50% aja udah bisa menghasilkan surplus, sudah sesuatu yang luar biasa tadi tahun pertama Bapak Ibu. Nah, hal-hal ini karena untuk apa Bapak Ibu? Untuk menjaga asa dan kita bisa menghitung apakah ini bagaimana prospek kemandiriannya, bagaimana prospek kesinambungan usahanya secara mandiri, dan seterusnya. Kira-kira hal-hal seperti itu yang perlu kita lihat. Nah, indikatornya Bapak Ibu, ini indikator-indikator yang mungkin Bapak Ibu bisa siapkan kalau Bapak Ibu harus menyiapkan peta jalan atau rencana strategik jumlah anggota Kopdes terhadap penduduk desa. 20 atau kalau ini bisa di atas 20-25%, udah oke. Gitu loh Bapak Ibu. Artinya kita sudah melakukan lompatan, mendobelkan, karena sekarang jumlah rasio anggota koperasi terhadap jumlah penduduk kan kira-kira hanya sekitar 10%-an. Kalau ini bisa dijadikan 20%-an atau lebih, ini sudah satu itu. Artinya apa? Target kita di tahun yang sebenarnya dicanangkan tahun 2045 bisa kita raih, bisa kita wujudkan di dalam 1-2 tahun ke depan. Ini lompatan yang luar biasa Bapak Ibu. Ini yang perlu kita timbang secara baik. Berapa nilai perputaran usaha koperasi? Berapa nilai perputaran usaha koperasi? Berapa triliun, berapa apa, dan seterusnya. Kalau di masing-masing koperasi Bapak Ibu mungkin adalah berapakah perputarannya, omsetnya, dan seterusnya. Karena ini akan menggambarkan nanti berapakah kontribusinya terhadap PDB. Nah, tampaknya akan ada lompatan besar Bapak Ibu kalau saya melihat.
Berapa kapitalisasi ekuitas per anggota? Ini menunjukkan tingkat partisipasi dan kontribusi dari anggota atau masyarakat desa terhadap Kopdes Merah Putih. Kemudian berapa jumlah tenaga kerja yang diserap? Baik yang direkrut, yang bekerja oleh koperasi, itu berarti direkrut secara langsung, maupun yang tidak langsung. Tidak langsung itu artinya apa? Koperasinya ini mungkin punya mitra-mitra kerja, karena ini mitra kerjanya bisa nambah mungkin merekrut. Atau koperasinya punya anggota. Anggotanya mungkin anggota yang dulunya miskin, mungkin diberdayakan, diberi modal, diberi kesempatan untuk misalnya berwirausaha, gitu, melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi produktif. Nah, ini kan akan bisa menyerap orang tenaga kerja. Nah, harapannya ini bisa kita ukur secara baik. Kemudian rasio jumlah anggota yang memiliki usaha terhadap jumlah anggota. Ini penting sekali Bapak Ibu, karena artinya ini seringkali ini menjadi salah satu indikator kedalaman dari tingkat kewirausahaan. Biasanya ini akan menentukan kalau negara punya jumlah wirausahanya itu di atas 10%-an dari jumlah penduduk, maka biasanya itu negaranya akan maju, Bapak Ibu. Contohnya Singapura dan sejenisnya. Nah, kita relatif masih rendah lah, gitu Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu kita dorong. Kalau ini ada peningkatan yang cukup baik dengan adanya Kopdes, maka sebenarnya Astacita yang ketiga itu sudah mulai bisa kita mulai kita bantu wujudkan dengan melalui Kopdes ini. Kemudian kalau lihat dari tujuannya tadi adalah apa? Berapa persen ya penurunan harga barang kebutuhan pokok? Berapa peningkatan pendapatan masyarakat anggota koperasi? Berapa rasio anggota Kopdes dengan tingkat pendapatan di atas UMK? Jadi berapa sih yang sekarang ini berapa? Kemudian berapa sih rata-rata anggota koperasi yang memiliki pendapatan adalah lebih dari 1,5 kali UMK. Berarti dia sejahtera, tidak miskin lagi. Nah, hal-hal ini perlu kita dorong Bapak Ibu. Kemudian berapa sih jumlah masyarakat miskin atau yang prasejahtera bisa menjadi KS1, KS2, KS3 dari kelompok yang sejahtera atau KS3 plus dan seterusnya. Misalnya hal-hal ini yang perlu kita dorong Bapak Ibu. Nah, itu kira-kira paradigmanya, visi dan paradigma kalau kita ingin melihat koperasi Desa Merah Putih. Nah, bagaimana kita masuk ke topik yang kedua, yaitu berkaitan dengan bagaimana model pembentukannya. Nah, pembentukannya Bapak Ibu, ini kan ada satu polanya adalah bisa modelnya pendirian koperasi, yang kedua bisa pengembangan koperasi yang sudah ada, yang ketiga adalah revitalisasi koperasi. Idealnya Kopdes ini digunakan untuk konsolidasi kelembagaan koperasi. Jadi harusnya adalah apa? Merevitalisasi koperasi yang ada yang tidak aktif menjadi aktif, atau melakukan pengembangan koperasi yang sekarang kurang berkembang, bisa dipercepat pengembangannya, atau melakukan penggabungan, peleburan koperasi-koperasi yang ada. Ini bagian dari konsolidasi. Nah, tapi realitas di lapangan, karena ini alasan kepraktisan ingin mengejar tanggal 12 Juli, bahkan kalau dilihat adalah dari edarannya Menko Pangan, bahwa ini Bapak Ibu harus diharapkan sudah menuntaskan pembentukan Kopdes Merah Putih itu pada tanggal 30 Juni. Nah, artinya ini kemungkinan besar adalah pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat di desa akan cenderung adalah memilih jalur yang pertama, yaitu pendirian koperasi saja. Nah, ini kecenderungannya. Nah, implikasinya apa Bapak Ibu? Kalau ini tidak dikelola secara baik, nanti akan lahir badan hukum baru yang banyak 80.000. Kemudian kalau kemudian ini pada tidak aktif kegiatan usahanya, nah ini akan menimbulkan problem baru lagi. Karena saya melihat data BUMDes misalnya, BUMDes yang sudah terbentuk sudah lebih dari 50.000, tapi yang aktif kan ternyata tidak banyak Bapak Ibu. Dan kebanyakan yang aktif adalah kegiatan usahanya adalah lebih banyak adalah di retail,
di apa terutama di sektor keuangan. Itu Bapak Ibu yang besar-besar kebanyakan di sektor keuangan. Nah, sedangkan yang di pangan kalau saya lihat itu adalah dari datanya BUMDes itu misalnya adalah hanya kurang dari 5% lah. Kira-kira gambarannya seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, ini jangan sampai terjadi di Koperasi Desa Merah Putih ini. Sehingga saya cuma bilang adalah koperasi desa yang dibentuk upayakan ini bisa berjalan semua kegiatan usahanya, bisa efektif. Bahwa koperasi bisa loh jadi jangkar, bahwa koperasi itu bisa loh jadi tulang punggung, bisa loh jadi soko guru untuk menggerakkan perekonomian dimulai dari perekonomian desa. Nanti meningkat menjadi perekonomian daerah, kemudian meningkat perekonomian nasional dan seterusnya. Nah, saya menawarkan setelah nanti sekarang udahlah pendirian sudah nggak apa-apa, tapi kita harus tindak lanjutin ke depannya Bapak Ibu. Setelah Kopdes ini berjalan secara baik, mungkin 1-2 tahun, nah Kopdes ini bisa dijadikan jangkar untuk melakukan konsolidasi kelembagaan koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Mungkin akan ada proses bahwa dia akan menyerap penggabungan dari koperasi-koperasi lain ke Kopdes. Sehingga Pak jumlah koperasinya menyusut, tapi skala usaha koperasinya naik. Nah, itu kira-kira itu gambarannya Bapak Ibu. Saya tunjukkan lagi Bapak Ibu. Di Juklak itu bahwa untuk membentuk koperasi merah putih harus melalui Musdes. Nah, agenda Musdesnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Berarti yang membentuk koperasi adalah Musdes. Saya waktu itu menyampaikan kepada rekan-rekan dari Kementerian Koperasi adalah sebaiknya Musdes itu adalah fokus bahwa ini untuk bahwa pemerintah desa berkomitmen untuk mendukung pembentukan koperasi desa merah putih. Bahwa pemerintah desa akan memberikan dukungan penyertaan modal, akan memberikan dukungan sarana, prasarana, memberikan dukungan apa lagi gitu Bapak Ibu. Nah, inilah yang diputuskan di dalam Musdes. Setelah itu Musdesnya ditutup sebentar, bisa itu dibuka dengan rapat pendirian koperasi. Nah, seperti itu yang saya sarankan waktu itu. Tapi pada saat itu adalah pada saat kami melakukan diskusi, Juklak ini sudah ditantangani oleh Pak Menteri kira-kira 1-2 jam sebelumnya. Sehingga ya sudah, artinya kita sudah tidak bisa melakukan perbaikan lagi untuk sementara. Karena sudah terlanjur beberapa diantaranya beredar. Nah, ini yang kemudian Bapak Ibu, ini yang kemudian menimbulkan kebingungan. Nah, sekarang sudah ada dari Kementerian Hukum bahwa diperlukan ada 2 berita acara. Ya, ada 1 berita acara Musdes itu menjadi dasar adalah bagian dari rekomendasi pemerintah desa nantinya untuk yang menyatakan mendukung pembentukan koperasi desa merah putih, dan yang kedua adalah ada berita acara rapat pendirian. Nah, ini solusi-solusi ini sudah mulai tergambarkan di lapangan gitu Bapak Ibu. Nah, dan yang paling penting adalah perlu ada penegasan bahwa koperasi itu milik anggota. Sedang Pemdes dapat menjadi salah satu pemodal, yaitu melalui modal penyertaan untuk mendukung usaha koperasi desa merah putih. Tapi bukan Kopdes itu miliknya pemerintah desa, karena ini ada beberapa pejabat yang berulang-ulang di media dalam menyampaikan bahwa Kopdes merah putih ini miliknya pemerintah desa. Nah, kalau gitu kan berarti ada jenis koperasi baru lagi, bukan primer, bukan sekunder, ini koperasi jenis apa lagi namanya, bentuknya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, hal yang lain lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat lagi di juklaknya, ada di lampiran 4, petunjuk teknisnya seperti ini. Kalau dilihat seperti ini benar Bapak Ibu, sehingga orang-orang yang kontra terhadap apa? Yang kontra terhadap Kopdes merah putih ini bilang, wah ini memang bukan koperasi. Kenapa? Karena yang bentuk bukan anggotanya, tapi musyawarah desa. Ini miliknya Pemdes, dan seterusnya. Sehingga kan Bapak Ibu sering dengarlah di media, misalnya ada menteri atau ada pejabat yang menyampaikan bahwa Kopdes merah putih ini adalah miliknya
pemerintah desa. Saya tegaskan, sepanjang undang-undang perkoperasiannya masih adalah Undang-Undang 25 tahun 1992, maka pemilik koperasi adalah anggotanya, bukan anggotanya. Gitu Bapak Ibu. Kalau koperasi primer berarti orang seorang, kalau itu koperasi sekunder adalah badan hukum koperasi. Belum dikenal bahwa pemiliknya adalah pemerintah, pemiliknya adalah badan-badan hukum yang lainnya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Sehingga yang saya sampaikan ini perlu upaya menjernihkan potensi kesalahan persepsi tersebut. Nah, ini tugasnya rekan-rekan dinas menjadi ada tugas tambahan lah. Tapi sekaligus ini blessingnya adalah ini bagian dari kita bagaimana melakukan pendidikan perkoperasian di tengah masyarakat. Itu sisi bagusnya Bapak Ibu. Nah, kemudian penamaan koperasi. Penamaan koperasinya Bapak Ibu ingat ini dimulai dengan kata koperasi, dilanjutkan dengan frase desa merah putih atau kelurahan merah putih. Kalau koperasi lain diikutin dengan jenis koperasi produsen, konsumen, jasa, pemasaran, atau simpan pinjam. Nah, kemudian diakhiri dengan nama desa atau kelurahan setempat. Jadi namanya adalah nama desa. Kalau di koperasi yang biasa kan itu boleh menambahkan dengan 3 nama. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Dalam hal terdapat kesamaan nama desa, kelurahan, maka ditambahkan nama kecamatan atau kabupaten atau kotanya. Nah, kemudian jika Kopdes bersama terdiri dari 2 atau lebih desa dalam satu Kopdes, maka nama Kopdesnya menggunakan nama gabungan dari desa itu, misalnya desa A dan B. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, cara penamaan di atas yang diatur dalam Juklak tersebut secara tidak langsung melahirkan Kopdes Merah Putih sebagai jenis koperasi ke-6 di Indonesia. Meskipun tidak, tapi Bapak lihat di AHU-nya juga muncul jenis koperasi desa merah putih. Kan begitu akhirnya Bapak Ibu, atau koperasi kelurahan merah putih. Nah, kemudian berarti di luar jenis koperasi yang ada yaitu koperasi produsen, konsumen, pemasaran, jasa, dan koperasi simpan pinjam. Berarti lahirnya Kopdes ini melahirkan jenis koperasi yang baru. Kalau saya menyikapinya secara secara kedudukannya karena itu tertulis di sistem badan hukumnya Dirjen AHU Bapak Ibu ya. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita saya cuma ingin melihat Bapak Ibu. Cita-cita saya, impian saya nanti pabrik-pabrik besar, smelter besar, perusahaan perikanan kita, kapal-kapal ikan kita yang besar-besar dimiliki oleh koperasi. Saya ingin membesarkan koperasi. Baik Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu cermati pidatonya Pak Presiden ini adalah menunjukkan bahwa ini adalah beliau itu adalah apa? Menginginkan Kopdes itu adalah menjadi koperasi produsen. Ya, menjadi koperasi produsen. Bahwa ini adalah smelter gitu koperasi. Kapal-kapal penangkap ikan itu miliknya koperasi, pabrik-pabrik itu miliknya. Berarti ini koperasi produsen Bapak Ibu yang ada dalam visinya Presiden. Nah, kira-kira seperti itu. Mari kita cermati sekarang Bapak Ibu. Bagaimana visinya Presiden kemudian diterjemahkan oleh para menterinya seperti apa kalau kita lihat. Dan koperasi ini kenapa dibentuk? Satu, untuk memotong rantai pasok yang panjang. Jadi dia nanti Kopdes itu bisa menyalurkan sembako dari produsen langsung Kopdes. Jadi rantai pasokan yang panjang dipotong. Kedua, akan menjadi nanti koperasi ini yang akan menyalurkan ya seperti pupuk, tabung gas, kemudian sembako ya. Kemudian nanti bantuan-bantuan pemerintah semua sampai Kopdes, kerjasama sama POS, kemudian Kopdes yang menyalurkan kepada masyarakatnya. Jadi ada ongkosnya, sekaligus juga menjadi BRI Link, dan BNI. Ya, itu bisa di situ ada simpan pinjam, juga akan memotong selain rantai pasok juga akan memotong rentenir pinjol. Karena ada BRI di situ, kemudian juga akan menghilangkan tengkulak-tengkulak. Jadi langsung
dari pusat seperti pupuk, koperasi langsung kepada rakyat, sehingga tengkulak-tengkulak akan habis. Nah, kalau Bapak Ibu cermati, nah jadi artinya apa? Kalau dilihat dari arahannya Presiden, cenderung adalah bahwa Kopdes itu ingin dijadikan kayak seperti koperasi produsen. Tapi kalau lihat dari arahannya Pak Menko Pangan, ini cenderung mengarah sebagai koperasi konsumen. Bahwa ini memenuhi kebutuhan pokok, menyalurkan gas LPG, menyalurkan pupuk, menyalurkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat desa. Nah, yang mana yang harus digitukan? Gitu loh Bapak Ibu. Harusnya kan bahwa ini arahannya Presiden itu menjadi dasar dari para menterinya. Bahwa ini kemudian akan turun dalam bentuk aturan. Contohnya adalah Juklak nomor 1 tahun 2025. Kalau di Juklak tahun 2025 malah munculnya apa? Mengarahkan Kopdes ini sebagai jenis koperasi baru yang sifatnya khusus. Yang memadukan semua jenis koperasi yang ada. Dengan penekanan usahanya simpan pinjam. Jadi semua jenis koperasi produsennya ya ada, konsumennya ya ada, jasanya ya ada, pemasarannya ya ada, simpan pinjamnya ya ada, pokoknya semuanya ada. Nah, itulah yang menjadi 7 gerai layanan dari Kopdes Merah Putih. Tapi kalau Bapak Ibu lihat lagi di Juklak, ya, Bapak Ibu coba lihat di draft anggaran dasar KDMP sebagai lampiran dari Juklak. Ya, mungkin lampiran 8, lampiran berapa 9 tuh ya. Nah, itu misalnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu cermati, maka adalah apa Bapak Ibu? Nah, ini malah penekanannya kok pada simpan pinjamnya. Apakah ini salah template-nya ataukah ini apa penyebabnya? Nah, ini saya cuma ingin mengajarkan, ingin mengajak kita semua asertif. Mulai kita cerdas, mulai kita mengkritisi, tidak semua yang dikirimkan dari pusat itu seolah-olah sebagai sebuah kebenaran. Bapak Ibu punya ruang untuk melakukan perbaikan-perbaikan, tapi nggak boleh melanggar. Adjustment kan boleh. Kalau itu cara pandang saya, Bapak Ibu. Sehingga sudut pandang yang saya tawarkan untuk dinas koperasi maupun gebrakan koperasi, harusnya diperlukan kecerdasan dan kearifan untuk memahami dan menyikapi arahan pemimpin dalam pengembangan Kopdes yang disesuaikan dengan kondisi lapangan dengan fokus melindungi dan melayani masyarakat desa serta menjaga jati diri koperasi. Kalau ini tidak dilakukan, tidak dibentengin ini oleh teman-teman dinas, tidak memerankan ini, saya khawatirnya Bapak Ibu justru sekedar menjalankan nanti ini apa? Oh, itu apa yang ada di Juklak, itu draft anggaran dasar, udah terserah notarisnya. Nanti semuanya akan terjadi seperti ini. Contohnya Bapak Ibu, ini saya ambil dari lampiran 7 ya, di Juknis nomor 1, di Juklak, maaf, itu bukan Juknis, tapi Juklak nomor 1 tahun 2025. Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu lihat apa? Setiap anggota mempunyai kewajiban menghadiri rapat anggota, turut mengawasi, dan seterusnya, melunasi simpanan pokok, membayar simpanan wajib, memanfaatkan layanan simpan pinjam yang disediakan oleh koperasi. Berarti layanannya ini adalah simpan pinjam. Artinya apa Bapak Ibu? Tampaknya template, gitu Bapak Ibu ya. Template-nya ini mengambil dari template-nya koperasi simpan pinjam. Kalau ini yang dilakukan, nanti Kopdes itu malah bisnis utamanya jadi simpan pinjam semua. Apa yang disampaikan oleh Presiden, apa yang disampaikan oleh Menko Pangan tadi, kok nggak nyambung ya dengan anggaran dasarnya. Karena kewajibannya yang penting itu memanfaatkan layanan simpan pinjam yang disediakan oleh koperasi. Harusnya adalah layanan usaha yang disediakan oleh koperasi, bukan simpan pinjam. Usahanya apa? Nanti kita lihat. Gitu Bapak Ibu. Jadi tolong yang ini nanti Bapak Ibu koreksi. Baik waktu teman-teman waktu musdes, waktu rapat pendirian, waktu pengurusnya menyampaikan kepada notaris atau notarisnya dikumpulkan, ini bukan simpan pinjam ya. Ini adalah layanan usaha yang disediakan oleh koperasi. Nah, di anggota juga sama Bapak Ibu, mendapatkan pelayanan simpan pinjam yang telah disediakan oleh koperasi. Penekanannya layanan simpan pinjam lagi. Padahal
yang namanya eh, apa ke Kopdes Merah Putih ini harusnya yang diutamakan adalah sektor realnya. Yang namanya simpan pinjam itu bagian yang paling belakang. Ini cara pandang kami, ya. Sebaiknya adalah itu bukan yang pertama. Kalau yang pertama dijalankan simpan pinjamnya, saya hakul yakin Kopdesnya nggak akan bergerak ke sektor realnya. Seandainya bergerak ogah-ogahan, karena lebih gampang jalankan yang simpan pinjamnya, Bapak Ibu. Nah, ini yang kemudian perlu kita cermati. Padahal ini maunya bukan simpan pinjam yang utama, ada simpan pinjamnya. Bahkan tadi dari gitunya Pak Menko, bahwa ini akan nanti Kopdesnya akan menjadi agen dari BRI dalam bentuk BRI Link atau BNI dan seterusnya. Nah, kalau seperti itu, ini kembali lagi Bapak Ibu, ini agak mengkhawatirkan koperasi-koperasi yang telah ada saat ini. Misalnya kalau di Bali, bagaimana nasibnya koperasi Banjar nantinya? Bagaimana nasibnya koperasi-koperasi simpan pinjam yang lainnya? Nah, ini yang kemudian janganlah keberadaan Kopdes ini mematikan koperasi-koperasi yang telah ada. Nah, mari kita cermati Bapak Ibu, kalau di pasal 20 Undang-Undang 2592, kewajiban anggota ini yang dituliskan. Hak-haknya ini yang diadakan. Gitu Bapak Ibu. Yang saya bawa itu tidak tergambarkan di dalam kewajiban maupun hak yang dituliskan di dalam anggaran dasar. Jadi, saya menyarankan sebaiknya rumusan kewajiban dan hak anggota di dalam anggaran dasar Kopdes Merah Putih perlu disesuaikan. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Ini yang mau saya tekankan. Kemudian setelah kita tahu nama, tahu tahu hak dan kewajiban yang anggota dan seterusnya, bagaimana itu perumusannya. Nah, sekarang bagaimana caranya memilih kegiatan usaha Kopdes Merah Putih? Saat ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di dalam Juklak, itu adalah seolah-olah gitu Bapak Ibu, ini sudah ada menu. Ya, yang pilihan menunya ini ada KBLI-nya. Itu sudah tertulis di dalam itu. Boleh nggak ditambahkan? Boleh. Boleh nggak disesuaikan? Boleh. Kalau itu Bapak Ibu yakin dalam 10-20 tahun ke depan tidak akan dijalankan, boleh nggak dibuang? Boleh. Tapi kalau itu tetap dituliskan kan juga nggak ada ruginya. Gitu loh Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mau nambahkan kegiatan-kegiatan usaha yang baru, boleh. Kira-kira begitu. Nah, idealnya Bapak Ibu sebelum melakukan Musdes, harusnya ada kajian potensi ekonomi desa dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa. Yang diharapkan, manakah masalah-masalah yang dapat diselesaikan oleh Kopdes, mana yang harus diselesaikan oleh pemerintah desa, mana yang harus diselesaikan oleh pemangku kepentingan yang lain. Nah, yang kemudian yang bisa diselesaikan, yang diharapkan diselesaikan oleh Kopdes, kemudian kita lihat manakah kira-kira ada nggak kompetensi usaha Kopdes untuk menyelesaikan itu. Nah, inilah yang sering disebut dengan analisis pain and gain. Jadi, apa analisis manfaat dan bebannya, atau analisis apa sih masalah-masalah yang dihadapi, apa sih keuntungan-keuntungan yang diharapkan untuk diraih supaya orang mau berkooperasi. Kira-kira seperti itu Pak Ibu langkahnya. Langkah keduanya adalah mengidentifikasi kegiatan usaha yang perlu dilakukan oleh Kopdes pada masa mendatang. Dan bila perlu Bapak Ibu pilih KBLI yang relevan sebagai bidang usaha Kopdes. Dapat dipilih dari yang ada, dapat disesuaikan, dapat ditambahkan sesuai dengan potensi ekonomi desa. Jadi nggak harus letterlock. Ini saya mau ngajarin adalah jangan sampai Bapak Ibu adalah menyerahkan nasibnya Kopdes kepada notaris, pasrah bongkoan begitu, tanpa ada penyesuaian-penyesuaian. Nanti pakai template. Template-nya nanti dalam 1-2 tahun ke depan terpaksa semuanya melakukan perubahan anggaran dasar lagi. Nah, ini kan jadi biaya lagi Bapak Ibu. Nah, ini harus kita minimalkan. Kemudian harus diidentifikasi dan kita tuliskan model bisnis Kopdes untuk setiap kegiatan usaha yang dipilih. Nah, kalau ini bisa dilakukan, maka itulah Bapak Ibu bisa memilih apa tujuan dan kegiatan usaha dari masing-masing Kopdes di masing-masing wilayah, di masing-masing desa binaan Bapak Ibu. Nah,
Juklak yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi tidak memberikan panduan untuk melakukan kegiatan di atas. Dan seolah-olah kebutuhan setiap desa atau kelurahan itu sama. Yang dibuatnya modal generate, ada 7 gerai, ada sekian banyak KBLI yang bisa Bapak Ibu tinggal, kebanyakan nanti pasti tinggal dituliskan. Nah, ini yang Bapak Ibu harus saya minta tolong agak cerdas untuk Bapak Ibu ya. Kita harus Pak Agung. mengajarkan masyarakat desa untuk cerdas memilih. Kemudian Agung, kegiatan usaha KDMP, ini apa Bapak Ibu? Paling nggak ada 7 yang sudah Bapak Ibu kenal. Ada sembako, ada obat murah, ada klinik, ada kantor koperasi, ada gerai simpan pinjam. 1 sampai 5 itu menunjukkan adalah ini kebutuhan masyarakat desa sebagai konsumen. Yang dia sebagai produsen mana cuma yang di 6 gerai pergudangannya. Jadi untuk cold storage atau cold chain atau logistik dan seterusnya. Itulah yang kemudian akan disiapkan truk dan seterusnya untuk ngangkut barang hasil produksi dari desa dibawa ke wilayah lain. Gitu loh Bapak Ibu, sehingga akses pasar hasil produksi pedesaan itu bisa lancar, terdistribusi secara baik. Dan ini dimungkinkan Bapak Ibu menambah kegiatan usaha lain sesuai penugasan pemerintah, sesuai dengan kearifan lokal, kebutuhan masyarakat, dan seterusnya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mengembangkan, saya mungkin berada pada bagian yang paling belakang saja Bapak Ibu, gitu ya. Nah, hal-hal ini perlu Bapak Ibu cermati. Ya Bapak Ibu, jadi bagi orang yang pro terhadap Kopdes, ini bilang adalah visi pembentukannya adalah apa? Melaksanakan Astacita yang kedua dan keenam dalam rangka kemandirian bangsa, pemerataan pembangunan ekonomi menuju Indonesia emas. Tapi bagi yang kontra bilangnya adalah apa? Kopdes itu hanya kelembagaan sebagai instrumen pembangunan nasional. Itu instrumennya pemerintah untuk mendukung swasembada pangan. Dan seterusnya. Ini cuma perbedaan cara pandang. Nah, perbedaan cara pandang ini kan harus Bapak Ibu bisa menjadi moderator di lapangan, di daerah Bapak Ibu. Nah, ini kalau kami punya sudut pandang kira-kira, oh KDMP itu memang benar merupakan instrumen pembangunan nasional. Tapi kita padukan ya dengan kelembagaan ekonomi yang sesuai dengan konstitusi, yaitu koperasi. Nah, inilah sehingga bahwa ini adalah momentum yang baik untuk mengembangkan perkoperasian di Indonesia. Ini harus kita gitu. Pembentukannya bagaimana? Nah, seperti tadi saran saya, Bapak Ibu kalau bisa adalah musdes dan rapat anggota pendirian itu ada jedanya mau 1 menit, 2 menit, ini musdesnya tutup, kemudian ada rapat pendirian, sehingga akan ada 2 berita acara. Kalau tidak pun masih menggunakan tadi agenda yang ada di dalam juklak, ya nggak apa-apa, tapi tetap harus ada 2 berita acara. Itu Bapak Ibu. Nah, tugasnya dinas adalah menjadi pengawal jati diri koperasi. Jadi hal-hal yang sifatnya adalah, oh ini yang mendirikan adalah musdes, bukan. Ini pendiriannya adalah berdasarkan rapat pendirian. Musdesnya adalah rapat untuk memberikan dukungan komitmen pembentukan koperasi kira-kira oleh pemerintah desanya. Nah, prioritas usahanya Bapak Ibu, ini yang perlu saya sampaikan adalah gini. Yang ini kalau Bapak Ibu cermati, ini adalah prioritas usaha KDMP itu adalah kalau Bapak Ibu melihat juklak yang ada, statement-statement dari menteri sampai pejabat-pejabat yang ada adalah apa? Lebih banyak adalah untuk akses kebutuhan pokok, akses pembiayaan, malah menggunakan BRI Link. Ini hati-hati Bapak Ibu harus menyikapinya. Jangan diterima begitu saja, tapi juga jangan ditentang, juga jangan ditolak, langsung ditolak. Mari kita kaji plus minusnya. Akses pasar produksi desa itu adalah yang paling belakang. Bagi yang kontra terhadap Kopdes, selalu inginnya apa? Apa nggak diarahkan ya sesuai dengan visinya Presiden? Ini bagaimana membawa produk-produk dari desa keluar sana, carikan pasarnya. Baru kemudian truknya dari dalam keluar, dari luar membawa produk-produk kebutuhan pokok supaya bisa menurunkan harga kebutuhan pokok di masyarakat. Pembiayaan adalah itu yang paling belakang. Kalau cara pandangnya kami adalah begini Bapak Ibu, sektor real
harus diutamakan. Simpan pinjam sebaiknya adalah yang terakhir dikembangkan dan sinerginya dengan koperasi lain yang telah ada agar fokus pada sektor real dan tidak mengganggu usaha koperasi lain. Nah, kira-kira itu yang perlu dikembangkan. Jadi jangan sampai keberadaan Kopdes, misalnya Kopdes Merah Putih, malah mematikan koperasi Banjar kalau di Bali, atau koperasi-koperasi wanita di Jawa Timur. Nah, bagaimana ini semua harus kita sinergikan secara baik. Nah, jadi kalau sudah, karena ini contohnya di Jawa Timur, di Bali, itu sudah ada, misalnya kalau di NTT atau di Kalbar, sudah ada Kopdit, sudah ada Kredit Union, apa enggak biarkan itu ditangani oleh mereka ya, kita Kopdesnya bersinergi dengan Kopdit, dengan CU, gitu loh. Bukan kemudian Kopdesnya malah bikin unit simpan pinjam, yang nanti membuat hiruk pikuk persaingan. Gitu Bapak Ibu. Nah, sehingga ini kira-kira gambarannya, peran KDMP itu adalah kalau bagi pemerintah, idenya adalah ini harus akan menjadi hub, menjadi integrator kegiatan usaha dan sosial masyarakat desa, diharapkan bisa menjadi motor pertumbuhan, motor pemerataan, yang bisa meningkatkan daya beli, memperlancar rantai pasok, meningkatkan akses pasar, semuanya terselesaikan dengan KDMP. Nah, bagi yang kontra bilangnya, loh pemerintah kenapa tidak mengoptimalkan usaha koperasi yang ada ya? Kenapa bikin koperasi yang baru ya? Apa enggak Kopdes ini mengganggu keberadaan koperasi dan UMKM di desa ya? Nanti ini crowding out, Pak. Yang lain pada koperasi yang lain pada mati dong kalau gitu. Nah, kami mengusulkan cara pandang yang seperti ini Bapak Ibu. Koperasi Kopdes itu apa? Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Desa untuk mengatasi formalisasi usaha, meningkatkan akses, meningkatkan efisiensi rantai pasokan dari produk-produk produksi hasil-hasil produksi desa itu maupun kebutuhan masyarakat desa itu. Prinsip yang harus dipegang adalah prinsip subsidiare dan sinergi, itu menjadi keharusan. Subsidiare itu artinya gini, Koperasi Desa Merah Putih diupayakan tidak melakukan membuat usaha yang telah diupayakan secara baik oleh anggotanya. Nah, jadi dia adalah yang harus dia kerjakan adalah yang memberikan dukungan, yang bisa mensupport, yang bisa meningkatkan efisiensi, meningkatkan skala usahanya anggotanya. Dan sinergi dengan koperasi yang lain menjadi sesuatu yang penting. Pendidikan anggota dan peningkatan kompetensi pengelola itu menjadi keharusan dan sangat penting untuk menjaga kesinambungan KDMP. Mungkin itu Bu Princess. Selanjutnya saya kembalikan ke Bu Princess. Silakan Bu Princess. Terima kasih Pak Agung atas penjelasannya. Tadi sangat komprehensif. Tapi mungkin slide terakhir itu kan kita tadi buru-buru. Jadi sebenarnya mungkin di diskusi kita berikutnya bisa kita dissect lebih dalam lagi untuk melihat bagaimana sih prinsip subsidiari dan sinergi itu seharusnya diimplementasikannya seperti apa. Itu nanti mungkin kita bisa bahas di diskusi berikutnya. Berikut Seksi juga pengembangan dengan usaha, ya. betul, begitu juga dengan model bisnisnya. Tadi kan ini kok kesannya sekarang general dan nggak jelas apakah fokusnya produsen, konsumen, KSP, sepertinya semuanya ada agendanya masing-masing. Jadi kira-kira model bisnis kanvas yang seperti apa sih yang cocok untuk Kopdes dan bagaimana caranya untuk mengkustomisasi sesuai dengan kebutuhan desanya masing-masing. Jadi mungkin itu kita bisa bahas di diskusi berikutnya. Tadi ada beberapa pertanyaan di chat, jadi mungkin saya akan bacakan dari Pak Iwayan Kandra dari Koperasi Mantap Mulia Sejahtera. Pertanyaannya adalah, karena Koperasi Merah Putih ini kan terkait dengan pemerintah desa, lalu ada istilahnya anggota pendiri. Apakah ini akan berbenturan dengan desa yang sudah punya BUMDes? Silahkan Pak Agung. Iya. Baik Bapak Ibu, jadi artinya begini, ya. BUMDes dengan Kopdes ini harusnya disinergikan. Kalau sekarang jadi ada kekhawatiran dari pemerintah desa maupun pengelola BUMDes bahwa ini akan mengignore keberadaan mereka. Sebenarnya tidak Bapak Ibu, jadi artinya apa? Di dalam ekonomi konstitusi kita, pelaku itu kan ada 3, yaitu ada koperasi, ada
BUMN, yaitu pemerintah atau negara atau daerah ataukah ini desa gitu loh Bapak Ibu, ya. Jadi itu BUMDes. Yang ketiga adalah swasta. Swasta itu adalah individu-individu, gitu loh Bapak Ibu. Kalau yang sudah mampu, silahkan Anda berupaya secara individual. Tapi kalau Anda belum mampu, yuk bergabung dalam bentuk koperasi. Kira-kira begitu ekonomi konstitusi kita. Di sini ada negara, sini ada ya swasta, nah di tengahnya ada koperasi. Nah, jadi harusnya tidak menjadi tidak sifatnya substitusi, tapi diharapkan bisa komplementer. Contoh komplementer itu adalah begini. BUMDes itu harusnya adalah bagaimana kalau dia memberdayakan asetnya pemerintah desa. Boleh nggak itu BUMDes? Boleh. Gitu loh Bapak Ibu. Itu silahkan. Tapi kalau BUMDes itu kan artinya apa? Keuntungannya miliknya pemerintah desa. Pemerintah desanya kemudian selanjutnya bahwa itu akan dicanangkan dalam bentuk programnya dalam bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa itu dimungkinkan. Tapi pada prinsipnya ini kalau ada surplus itu adalah miliknya pemerintah desa. Nah, kalau yang koperasi ini kalau surplus milik siapa? Miliknya anggota. Jadi miliknya masyarakat desa. Sehingga pemerataan ekonomi mengurangi ketimpangan itu akan lebih besar dan lebih besar impact-nya kalau melalui koperasi daripada melalui BUMDes. Tapi ini harus dicari Bapak Ibu model bisnisnya yang mana yang cocok dikerjakan oleh BUMDes. Model bisnis yang manakah yang cocok dikerjakan oleh Kopdes. Model bisnis yang manakah yang cocok dikerjakan oleh koperasi-koperasi perempuan di Jawa Timur, koperasi Banjar di itu, koperasi Kopdit di NTT maupun di Kalbar. Nah, bayangan kami kira-kira seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi artinya harusnya ini tidak terjadi. Nah, ini yang nanti akan kita coba diskusikan waktu kita berbicara model bisnis, berbicara bagaimanakah pola-pola itu ke depannya di diskusi-diskusi yang mendatang. Misalnya pengembangan usahanya seperti apa. Seperti Bu Princess tadi sampaikan, kalau ini bisa berkesinambungan kita lakukan, mudah-mudahan pertengahan Juni atau akhir Juni mungkin kita sudah dapat serial pertemuan-pertemuan yang bisa kita bundel untuk menjadi panduan Bapak Ibu, panduan untuk mengembangkan koperasi Desa Merah Putih, panduan pengembangan usahanya, gitu Bapak Ibu. Kalau sekarang kan yang sudah ada kan panduan pembentukannya, itu Bapak Ibu ya. Nah, dan ini mungkin nanti kalau ini nanti 1-2 kali diskusi, mungkin nanti bisa juga kita sampaikan ini loh panduannya supaya Bapak Ibu punya alternatif pemikiran yang lain, gitu loh Bapak Ibu. Tinggal disesuaikan dengan kondisi lapangan Bapak Ibu. Silakan Bu Princess. Terima kasih Pak. Berikutnya dari Kopdit Gentiaras, ini seperti kita tahu bahwa ada banyak hal yang berkaitan dengan peraturan pemerintah sebagai wujud kepatuhan, seperti uji kelayakan, kepatutan pengurus pengawas, sampai adanya uji kompetensi. Apakah peraturan atau tantangan tuntutan pemerintah yang selama ini sudah berlaku dan sedang diberlakukan untuk KSP, ini juga akan diterapkan untuk KDMP? Bagi pengurusnya, pengawasnya, dan tata kelolanya. Silahkan Pak. Baik Bapak Ibu, jadi artinya gini, keberadaan KDMP ini jangan dianggap adalah bahwa dia memperoleh keistimewaan. Karena aturan itu kan harus berlaku secara umum. Artinya kalau KDMP ini diberikan relaksasi, diberikan kemudahan, mudah-mudahan juga koperasi yang lain juga ada kemudahannya. Kira-kira seperti itu. Mari kita dorong supaya kalau ini Kopdes Merah Putihnya diberi kelonggaran, ya ini diberi kelonggaran. Nanti siapa tahu misalnya modal untuk unit simpan pinjam tidak harus 500 juta, cukup 100 juta, misalnya begitu. Nah, maka ini juga berlaku untuk koperasi yang lain. Nah, bayangan-bayangan ini yang harus dilakukan. Dan hal yang sebaliknya Bapak Ibu, karena sekarang aturannya kalau Kopdes Merah Putih ini masuk ke kegiatan usaha simpan pinjam, masuk ke kegiatan usaha simpan pinjam,
maka berlakulah aturan yang ada di dalam Permen 8 tahun 2023. Gitu Bapak Ibu. Kalau saat ini ya Bapak Ibu, saat ini ke depannya bisa saja apakah Permen 8 yang disesuaikan atau justru ini yang diterapkan. Kalau saya artinya tetap bahwa ini adalah harus mengacu kepada ketentuan yang ada. Jadi artinya gini, apakah pengurus dan pengawas Kopdes Merah Putih ini harus melakukan UKK? Saya jawab, sekarang pada saat pembentukan, pengelolaan, dan seterusnya, tidak harus dia melakukan UKK, Bapak Ibu. Tapi, begitu koperasinya mau bikin unit simpan pinjam mau dioperasionalkan, dia kan harus mengurus izin usaha simpan pinjam. Kalau dia mau mengurus izin usaha simpan pinjam yang berlaku saat ini, modalnya ya harus 500 juta. Kemudian, haruskah pengurus dan pengawasnya UKK? Wajib UKK. Kalau dia mau masuk ke bisnis simpan pinjam. Sehingga saya mendorong bahwa yang namanya Kopdes Merah Putih sebaiknya bermainnya adalah di sektor real dulu. Sektor realnya mantap, gitu loh Bapak Ibu. Sektor realnya udah jalan secara bagus. Mungkin baru tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, barulah unit simpan pinjamnya mungkin baru mulai dijalankan. Karena dia sudah punya modal 500 juta, sudah punya orang yang kompeten, bisa jalankan, bisa ngapain. Itu saja kalau di daerah itu banyak masyarakat desa yang belum dilayani oleh koperasi. Kalau masyarakat desanya sudah dilayani oleh koperasi, ya sebaiknya bagi saya Kopdesnya nggak usah namanya bikin unit simpan pinjam. Tapi dia bagaimana mensinergikan usahanya dengan kegiatan usaha simpan pinjam dari koperasi-koperasi yang lain. Contoh saya tadi misalnya apa? Oh, Kopdes Merah Putih di Bali mungkin nggak perlu bikin unit simpan pinjam. Sepanjang koperasi Banjarnya bisa melayani simpan pinjam warganya semuanya. Banjar-banjar di desa itu bisa melayani. Ya, cukup biarkan itu hidup, mereka juga hidup, Kopdesnya hidup. Gitu Bapak Ibu. Tapi kalau ada sebagian besar masyarakat belum terlayani secara baik oleh koperasi Banjar, boleh. Gitu kira-kira gitu Bapak Ibu. Atau koperasi Banjarnya di desa itu pada tidak aktif semuanya, nah boleh di-set. Kalau saya membayangkannya adalah usaha simpan pinjam adalah bagian terakhir yang untuk dilaksanakan oleh Koperasi Merah Putih. Bayangan saya. Karena apa? Ini sektornya sangat highly regulated, resikonya tinggi, dan kemudian ini menjadi faktor pengganggu di dalam mengembangkan sektor real. Kalau ini sudah masuk ke simpan pinjam, nanti awal-awal udah simpan pinjam, sudah buntutnya ini cuma gitunya simpan pinjam, karena yang paling gampang yang dijual uang, yang di pengembaliannya dalam bentuk uang. Kalau yang lain kan harus ada sebuah proses, gitu loh ya. Ada proses transformasi kalau dia koperasi produsen, kalau dia jadi produsen. Atau paling tidak adalah proses mendistribusikan lah kalau dia koperasi, kalau dia memenuhi kebutuhan pasar sembako dari masyarakat desa. Mungkin itu Bu Princess. Oke, berarti tapi karena bentuknya masih koperasi, jadi seharusnya masih mengikuti Permenkop 8 2023. Yap. Gitu ya berarti ya Pak ya. Sampai Dan semua saat ini ya, kecuali ada aturan-aturan regulasi baru. kecuali ada regulasi baru. Oke. Dari Pak Salahuddin Yuswa, ini menarik Pak pertanyaannya. Jadi dengan adanya isu Kopdes Merah Putih ini, kan di awal tahun itu kita sibuk dengan open loop, close loop. Nah, Iya. apakah isu-isu lain dari perkoperasian ini nanti akan tenggelam, akan hilang karena adanya isu KDMP ini? Apakah Kemenkop punya sumber daya yang cukup untuk mengawasi koperasi yang ada sekaligus membuat KDMP yang baru? Mungkin memang Bapak bukan dari koperasi, bukan dari Kementerian Koperasi, tetapi kira-kira pandangan Bapak bagaimana, Pak? Baik, jadi begini Bapak Ibu, saya mengingatkan teman-teman di Kementerian Koperasi untuk Anda harus fokus loh kepada tugas dan fungsi dari masing-masing struktur yang ada. Sekarang ini Bapak Ibu dari Maret, April, Mei, Juni, mungkin sampai tanggal 12 Juli nanti
semua orang masih hiruk pikuk karena fokusnya adalah ini percepatan pembentukan koperasi desa merah putih. Sehingga yang lain adalah ini kesannya adalah kayak terlupakan. Padahal tidak terlupakan. Saya sudah mengingatkan misalnya untuk teman-teman di pengawasan itu adalah kita harus ingatkan ya, itu semua koperasi yang menyelenggarakan simpan pinjam yang sudah dinilai kemarin open loop, apa yang mesti dilakukan. Nah, pada hari ini, pada waktu yang bersamaan, sebenarnya ada sesi berkaitan penjelasan mengenai tindak lanjut yang koperasi open loop itu. Ya, tapi karena saya harus di forum ini, nah itu dilakukan oleh rekan-rekan dari teman-teman dari deputi pengawasan, gitu kira-kira, bahwa ini akan menjadi perhatian nggak? Tetap akan menjadi perhatian. Nah, sehingga saya menyampaikan pesan begini Bapak Ibu kepada rekan-rekan penggiat koperasi, pengurus dan penggiat koperasi. Mumpung kementerian dan dinas sedang fokus untuk kegiatan koperasi desa merah putih, dia sedang nggak sempat ngurusin pengawasan, nggak sempat ngurusin open loop, nggak sempat ngurusin perbaikan tata kelola. Inilah saat yang terbaik, waktu yang terbaik bagi Bapak Ibu untuk melakukan perbaikan tata kelola. Ya, seperti koperasi yang dinyatakan open loop, yuk kita lakukan perbaikan. Habis itu kita kejar-kejar di bulan Juni, pertengahan Juni, wah, misalnya, tolong dong kami diverifikasi atau apapun lah namanya, tapi bahasanya minta diverifikasi ulang. Kalau sedang sibuk untuk itu, ya sudahlah kami keluarkan dong. Kami sudah close loop. Nah, ini kan peluang-peluang yang bisa Bapak Ibu manfaatkan secara baik sebenarnya. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, sekaranglah saatnya Bapak Ibu untuk melakukan perbaikan semua tata kelola. Perbaikan tata kelola itu dimulai dari Bapak Ibu adalah menyusun peraturan khusus koperasi Bapak Ibu. Karena bagaimanapun aturan Bapak Ibu itu dimulai dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan khusus. Nah, bagaimana kalau bisa Bapak Ibu, kalau bisa adalah kalau Bapak Ibu yang punya waktu misalnya, gitu loh Bapak Ibu ini, yuk kita sempat-sempatkan di bulan Mei atau Juni ini, semua proses yang dibutuhkan oleh koperasi Bapak Ibu selesaikan. Sehingga begitu teman-teman kementerian maupun dinas mulai kembali lagi ke tugas dan fungsinya, dia harus melakukan Pemkes, melakukan menanyakan mana perbaikan tata kelolanya, mana gininya, Bapak Ibu udah lengkap. Kalau Bapak Ibu punya persus yang lengkap, maka diharapkan Bapak Ibu paling nggak nilai di dalam Pemkes untuk aspek tata kelola dan manajemen risiko mudah-mudahan bisa nilainya maksimal sehat. Gitu loh Bapak Ibu. Nah, ini hal-hal ini itu yang bisa dilakukan. Mungkin seperti itu Bu Princess. Ya, terima kasih Pak. Mungkin menyambung dari Persus, Bapak Ibu sekalian, kami dari ACG Community Service, jadi kami sudah beberapa kali melakukan lokakarya ini, strategi dan teknik penyusunan peraturan khusus koperasi. Karena ketika kami berbincang-bincang dengan koperasi di tahun lalu, ternyata banyak koperasi yang persusnya belum terbentuk secara lengkap sesuai dengan Permen 8 2023. Jadi kami akan ada sesi di minggu depan, ini secara online jadi full melalui Zoom, di mana kita akan belajar mengenai bagaimana sih caranya menyusun persus yang baik dan benar sesuai peraturan, dan bagaimana sih cara mudahnya, cara gampangnya untuk membuat persus. Jadi salah satu cara yang nanti mungkin akan saya share di minggu depan adalah bagaimana caranya menggunakan AI, ChatGPT, Cloud, Perplexity, dan lain sebagainya untuk membantu Bapak Ibu sekalian untuk membuat persus, sekaligus nanti ke depannya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang dibutuhkan. Karena AI ini sangat pintar, tetapi ada teknik-teknik khusus untuk menggunakannya agar outputnya berguna. Jadi ini ada link pendaftarannya, jika tertarik nanti juga akan dikirimkan melalui WhatsApp grup community. Jadi mungkin saya akan lanjut ke tanya jawabnya lagi. Oke, ini tadi ada beberapa pertanyaan, saya akan baca dari chat dulu, kemudian setelah ini mungkin kita akan lempar ke Pak Karyanto. Jadi terkait realisasi pelaksanaan teknis KDMP di lapangan bagi
koperasi atau bagi KDMP yang di perkotaan akan seperti apa teknisnya, Pak? Baik, yang di perkotaan juga sebenarnya modelnya masih model yang generik kayak tadi Bapak Ibu. Sebenarnya modelnya harusnya juga dirubah. Tapi kalau di perkotaan dugaan saya kok arahnya gitu loh Bapak Ibu, arahnya adalah lebih banyak seperti bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat eh, masyarakat di kelurahan itu untuk mendapatkan barang kebutuhan pokok, artinya bisa kesehatan, bisa pangan, bisa apa dengan harga yang terjangkau. Itu yang akan didorong tampaknya di sana. Dan sekaligus kalau pengalaman kami waktu itu mendampingin suatu yayasan misalnya untuk mengembangkan desa, mengembangkan bagaimanakah ekonomi desa digeliatkan, itu adalah apa? Ini juga koperasi ini juga bisa untuk menjadi inkubasi dari industri-industri rumah tangga nantinya di daerah-daerah perkotaan. Mungkin ada ibu-ibu rumah tangga yang nganggur, mungkin ngapain. Nah, ini didorong dia punya kegiatan ekonomi produktif yang nanti diwadahi oleh koperasinya. Dalam beberapa kasus itu cukup berhasil di beberapa wilayah. Kira-kira seperti itu mungkin, Bu. Tapi gininya akan sama. Nah, hanya bedanya adalah begini. Kalau koperasi desa merah putih, ini kan ada kemungkinan bisa dapat dukungan dana desa. Ada kemungkinan dapat dukungan dana desa. Nah, karena salah satunya kenapa saya bilang bahwa ini adalah sebagai kebijakan fiskal pemerintah, mungkin pemerintah kan ini semangatnya Presiden kan efisiensi anggaran. Semangatnya itu efisiensi anggaran. Nah, pusat, daerah, semuanya dilakukan efisiensi. Yang belum bisa dilakukan efisiensi adalah desa. Karena sudah dapat alokasi 1 miliaran per desa. Nah, inilah yang kemudian dicoba diefisiensikan. Sebagian digunakan ya untuk kegiatan, untuk modalnya koperasi desa. Untuk menyediakan sarana prasarananya koperasi desa. Kayak yang selama ini disampaikan misalnya, oh ada sebuah bangunan multiguna, mungkin nanti membangunnya adalah bisa saja dari pinjaman dari himbara. Nah, tinggal ini bangunan itu milik siapa? Kalau ini miliknya Pemdes atau miliknya Bumdes, koperasinya yang nyewa, misalnya begitu, maka atau koperasi menerima modal penyertaan juga boleh, misalnya begitu Bapak Ibu, polanya. Nah, ini mungkin artinya apa? Ini mungkin dana desa dimungkinkan untuk bagaimana bisa menjadi avalis, menjadi ya gampangannya Pak, dalam tanda petik menjadi jaminan dari pinjaman yang bersangkutan untuk pengadaan truk misalnya. Nah, tapi kalau ini kemudian enggak, bangunan itu nanti miliknya koperasi, mungkin yang pinjam koperasinya jadinya, bukan gitu. Nah, dan seterusnya. Nah, ini pola-pola ini, model-model ini kan perlu dikembangkan ke depannya seperti apa. Kira-kira seperti itu, Bu Princess. Nah, hanya bedanya kalau kalau itu kelurahan di perkotaan nggak ada dana desa. Karena nggak ada dana desa, ini gimana? Nah, apakah nanti akan ada APBD, akan ada APBN yang menggantikan perannya dana desa itu kalau koperasinya di kelurahan. Nah, ini belum ke arah sana. Ini hal-hal ini yang menjadi ranahnya Kementerian Keuangan lah untuk mengatur kayak apakah model-model pembiayaannya. Termasuk misalnya contoh sekarang ini bahwa pencairan dana desa yang kedua itu harus digunakan untuk diarahkan kalau bisa adalah menjadi modal awal dari koperasi desa. Nah, ini bentuknya kayak apa? Penyertaan kah? Bentuknya apakah? Penyertaan kah? Hibah kah? Seperti apa ini polanya? Nah, ini perlu nanti kan pasti ini dengan bergulirnya waktu akan ada. Tapi sekarang sudah ada bahwa pencairan itu bisa dilakukan kalau itu sudah ada rencana untuk bagaimanakah penggunaannya oleh koperasi desa dan seterusnya gitu ya. Bagaimana alokasinya untuk koperasi desa itu proporsinya kayak apa. Nah, itu
Jadi sekarang mulai itu adalah, maka saya sebut bahwa Kopdes Merah Putih ini juga bisa menjadi sebenarnya instrumen kebijakan fiskalnya pemerintah, bagian dari untuk meningkatkan efisiensi dari dana desa. Itu Bu Princess, silakan. Oke, mungkin nanti di sesi mendatang kita harus bahas lebih dalam tentang itu juga ya Pak ya. Karena kan sebenarnya di Permen 8 2023 memang sih spesifik kalau KSP ada maksimum harus bisa meminjam dari luar itu berapa agar tidak tergolong open loan. Tapi mungkin itu kita akan bahas di diskusi berikutnya karena ini cukup panjang dan Ya. detail. Mungkin sekarang akan saya lempar ke Pak Karyanto. Pak Agung, karena kita Silakan. waktunya terbatas, jadi Ya. mungkin kita coba akan jawab secara ringkas. Pendek-pendek. Pak Karyanto, silahkan Pak. Oke, terima kasih Bu Princess. Pak Agung, terima kasih Pak. J, Mungkin satu ini Pak, sedikit ya. Karena kan di bawah sini agak bingung juga Pak mengenai koperasi Merah Putih. Sedang koperasi ini kan satu desa satu Pak. Nah Iya. ini yang menentukan bahwa koperasi ini ditetapkan sebagai koperasi Merah Putih itu dari apa ya Pak? Karena kita, kalau saya kan dulu pernah ada beberapa masuk ke program pendampingan Pak ya dulu ya, baik di pertanian maupun itu kan ada SK-nya Pak. Nah, Iya. apakah ini modelnya harus seperti itu dari bawah atau dari desa atau mungkin dari kabupaten yang menentukan untuk verifikasi bahwa ini adalah koperasi yang untuk Merah Putih, Pak. Gitu. Karena banyak sekali kalau lihat di bawah itu, saya sekarang itu ya, Pak ya, banyak yang melakukan koperasi itu ada yang bikin baru, ada yang direvitalisasi. Ya. Nah, ini kan simpang siur, Pak. Jadi kadang-kadang kita juga sebagai koperasi juga apakah masuk ke situ kan sebagian nggak mungkin juga, Pak. Karena memang Ya, di ya. desa juga sudah punya beberapa orang dan sebagainya, Pak. Nah, Baik. mungkin saya butuh penjelasan, Pak, mengenai hal ini, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Tadi Pak pembentukannya bahwa koperasi Desa Merah Putih itu memang bisa dari pendirian baru, bisa dari revitalisasi, bisa dari hasil pengembangan koperasi yang ada. Nah, idealnya sebenarnya dari revitalisasi dan pengembangan koperasi yang ada, idealnya. Tapi kan itu memerlukan waktu yang panjang, Pak, rapat anggota apa dan seterusnya. Sehingga cara yang paling mudah adalah sekarang ditempuhnya adalah pendirian. Tetapi ke depannya kalau ini sudah berdiri nanti diharapkan Koperasi Desa Merah Putih ini bisa menjadi motor untuk melakukan penggabungan koperasi di masa mendatang. Tapi ide koperasi yang tidak aktif, yuk daripada tidak aktif, daripada dia jadi barang kosong, mending sudahlah gabung yuk, gitu loh Pak, dengan koperasinya yang ada. Nah sehingga badan hukum koperasi mungkin akan berkurang, nah, tetapi ke volume usahanya koperasi makin meningkat. Kira-kira itu yang diharapkan ke depannya. Nah sekarang koperasi itu dinyatakan koperasi Desa Merah Putih atau koperasi Kelurahan Merah Putih kalau dia berdasarkan musyawarah desa sepakat mau memberikan dukungan kepada koperasi yang bersangkutan, Pak. Jadi nggak bisa koperasi yang ada, yuk kita datang ke notaris, jadi koperasi Desa Merah Putih. Ya namanya jadi koperasi Desa Merah Putih, tapi dia nggak akan dapat fasilitas apa-apa, Pak. Fasilitas, untuk dapat fasilitas harus ada musdes. Berarti ada SK-nya, Pak ya, maksudnya. Ya, Nah, ini kan nanti SK-nya itu musdes, Pak. Musyawarah desa. nanti dilanjutkan ke kabupaten gitu, Pak. Atau gimana, Pak? Musyawarah desa nanti dari kabupaten dan seterusnya ini sampai ke Dirjen AHU, sampai Kementerian Hukum. Nanti itunya namanya menjadi Koperasi Desa Merah Putih, apa nama desanya, gitu Pak. Oke, secara nasional Pak, jadi nanti ada SK-nya gitu Pak ya? Iya, benar Pak. Ya Pak, paham Pak. Iya, baik Pak. Yang tadi Bu Princess yang pertama tadi belum muncul lagi ya? Belum. Dan Pak, karena ini kita sedang berbicara tentang pembentukan, jadi mungkin terkait pengurus KDMP ini Pak, dan terkait anggotanya, apakah ada aturan harus dari desa itu saja? Sekalian ya Pak, untuk struktur pengawasnya, ini kan kepala desa
dijadikan menjadi ketua dewan pengawas. Apakah itu nanti akan dituliskan namanya atau hanya ya siapapun yang menjadi kepala desa saat itu akan menjadi di pengawas? Bisa Ya, dijelaskan, Kak, Pak? baik, baik Bapak Ibu. Jadi pengawas koperasi itu dipilih oleh anggota, ya. Nah, saya cuma ingin menekankan bahwa ketua pengawas koperasi Desa Merah Putih adalah kepala desa atau lurah. Itu ex officio. Jadi siapa saja yang sedang jadi lurah, jadi kalau ada pergantian kepala desa, ada pergantian lurah, ya berarti harus dilakukan rapat anggota untuk mengganti gitu ketua pengawasnya. Gitu Bapak Ibu. Kalau ada pergantian. Ya, ini harusnya begitu mekanismenya ke depannya. Kalau saya melihat kira-kira gambarannya seperti itu Bapak dan Ibu, sehingga inilah yang harus dilakukan. Nah, kemudian banyak yang bertanya misalnya, BPD itu boleh nggak jadi pengurus? Kalau saya artinya saat ini tidak ada larangannya BPD jadi pengurus. Tapi kalau saya menyarankan BPD itu sebaiknya hanya menjadi pengawas. Itu pun kalau dia dipilih oleh anggota. Nah, dan BPD itu sebaiknya tidak menjadi pengurus Kopdes agar tidak terjadi namanya sirkular pengawasan di desa. Karena apa? Kalau terjadi sirkular, jadi kurang akuntabilitas pengawasannya jadi kurang bagus Bapak Ibu. Jadi karena begini, kepala desa diawasi oleh BPD di pemerintah desa. Begitu di koperasi desanya, BPD-nya jadi pengurus. Kepala pengawasnya adalah, ketua pengawasnya adalah kadesnya. Kan ini jadi nanti bisa jadi bargain. Anda jangan galak-galak ngawasin saya juga nggak akan galak-galak ngawasin Anda. Nanti, nah itu tidak baik dari sisi image. Nah itu ini cara pandang kami. Meskipun tidak ada larangan BPD untuk jadi pengurus, tapi ini perspektif lagi ya Bapak Ibu. Nah pengurus itu adalah syaratnya adalah mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, jujur, loyal, berdedikasi terhadap koperasi, dan seterusnya. Yang penting lagi tidak mempunyai hubungan sedarah dan hubungan keluarga semenda sampai derajat ke-1 dengan pengurus lain atau pengawas. Paling tidak pengawasnya adalah kades. Berarti ini nggak boleh keluarganya kades, nggak boleh istrinya, nggak boleh anaknya, nggak boleh orang tuanya kades. Kan begitu kira-kira Bapak Ibu. Tapi kalau keponakannya boleh nggak? Kan begitu jadinya. Kalau keponakannya, kalau yang lain. Nah ini cucunya masih dimungkinkan karena itu sudah derajat kedua. Nah yang dilarang kan derajat ke-1. Nah kemudian tidak berasal dari unsur pimpinan desa. Nah unsur pimpinan desa inilah yang menjadi pertanyaan. Apakah sekdes itu bagian dari pimpinan desa atau tidak? Apakah BPD itu bukan bagian dari unsur pimpinan desa ya? Nah, tapi yang jadi masalah adalah ya, dalam beberapa penjelasan dari Kementerian Desa maupun Kementerian Dalam Negeri yang dikatakan pimpinan desa itu adalah kepala desa. Nah, sehingga kalau gitu perangkat desa boleh dong. Nah, jawabnya ya saat ini menjadi diizinkan. Kalau itu menjadi diizinkan, maka ini nanti isinya perangkat desa dan seterusnya. Mungkin enggak. Nah, kalau saya menyarankan perangkat desa dan ASN aktif sebaiknya tidak menjadi pengurus. Karena ini bagian dari proses kaderisasi kepemimpinan yang ada di desa itu untuk menumbuhkan kader-kader baru. Karena perangkat desa itu kan biasanya udah jadi tokoh. ASN itu sudah menjadi tokoh di desanya. Tapi kalau dia ASN-nya adalah tidak aktif-aktif banget, saya takutnya adalah salah satunya akan terganggu. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Tapi pengurus, tapi boleh nggak ASN perangkat desa ini karena sudah terlanjur jadi pengurus KDMP, ya sudah nggak apa-apa, anggap aja ini sebagai mengantarkan KDMP untuk dapat beroperasi. Mungkin entah setengah periode, entah 1 periode, entah nanti waktu ada pergantian kades kemudian dilakukan juga pergantian kepengurusan, itu nanti kita bicarakan. Tapi sementara ini bahwa untuk wilayah-wilayah tertentu yang sangat terbatas sumber dayanya, maka
ASN, perangkat desa, itu dimungkinkanlah jadi pengurus. Begitu ya Bapak Ibu. Dan itu bisa kita toleransi. Strukturnya itu ada 5 orang. Ada 1 orang jadi ketua, 2 orang, ada seorang wakil ketua bidang usaha, seorang jadi wakil ketua bidang anggota, terus ada sekretaris, ada bendahara. Jadi paling sedikit 5 orang. Boleh nggak lebih? Boleh 7, 9, 11. Tapi menurut saya untuk di tahap awal 5 ini udah cukup banyak Bapak Ibu. Gitu loh Bapak Ibu. Nanti kembali lagi gajinya bagaimana? Itunya bagaimana? Nah, kalau saya artinya cara memandangnya begini. Pengurus dan pengawas koperasi itu harusnya adalah voluntary. Ya, itu kerelawanan. Kalau nanti koperasinya bisa tumbuh kembang, bisa punya pendapatan, dia perlu dapat proporsi dari SAU-nya, iya. Bahwa dia harus diberikan gaji, diberikan kehormatan, boleh nggak? Insentif kehormatan, boleh. Tapi nanti, nah tapi kan sekarang udah banyak berkembang tuh, oh, bahwa itu gajinya antara 5 juta sampai 8 juta. Bahkan ada yang menyampaikan 7 sampai 8 juta. Ya, apakah mungkin? Saya jawab mungkin. Hanya kapan? Yang jelas bukan di tahun 2025. Mungkin di tahun kapan? Mungkin setelah kooperasinya tumbuh kembang secara baik. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Kemudian hal yang lain lagi, pengelola diizinkan nggak? Diizinkan. Di dalam draft anggaran dasarnya dituliskan begini Bapak Ibu. Pengangkatan pengelola oleh pengurus disetujui dalam rapat anggota. Dalam kurung musyawarah desa khusus. Saya menyarankan kata-kata musyawarah desa khusus ini dibuang saja dalam anggaran dasar, ya. Karena apa? Kalau seperti ini mengakibatkan yang namanya apa? Rapat anggota itu, kalau rapat anggota dikaitkan dengan Musdes, nanti berpotensi Kopdes itu dikooptasi oleh pemerintah desa atau seolah-olah itu dianggap sebagai miliknya pemerintah desa. Nah, ini kan akan menimbulkan problem baru lagi. Buktinya apa? Pengangkatan pengelolanya saja harus mendapat persetujuan Musdesus. Bapak Ibu bisa lihat ini di pasal 23 draft anggaran dasar Koperasi Desa Merah Putih. Sehingga kita perlu cermat lah, perlu melihat beberapa hal secara cermat. Nah, solusinya bagaimana? Kalau menurut kami rapat anggota sebaiknya tidak dikaitkan dengan Musdesus dalam anggaran dasar. Karena anggaran dasar itu mengikat dan membatasi ruang gerak Kopdes. Cukup bahwa ini ada penyebutan Musdes dan seterusnya, cukup itu dalam pembentukan awal itu aja yang telah didukung dengan Musdesus untuk komitmen permodalan awal, mungkin untuk komitmen penyediaan sarana prasarana, mungkin untuk modal usaha tambahan, atau mungkin nanti bentuknya Pemdesnya melakukan Musdesus, kemudian Pemdesnya melakukan kerjasama dengan koperasi. Ada perjanjian dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti itu Bu Princess. Oke, Pak, berarti untuk pengurusnya, apakah ini Ya. harus datang dari desa tersebut ataukah bebas asalkan anggotanya memilih pengurus tersebut untuk Kopdes ini, Pak? Jadi Kopdes ini seperti tadi saya jelaskan bahwa ini seperti jenis koperasi yang baru dengan wilayah keanggotaan yang baru. Nah, kalau yang kita kenal kan wilayah keanggotaan kan nasional, provinsi, kabupaten, kota. Ini koperasi yang wilayah keanggotaannya cuma desa atau lintas desa. Sepanjang itu dituliskan di dalam anggaran dasarnya. Apa batasannya? Ya. Nah, batasannya apa? Ini harusnya adalah masyarakat yang KTP-nya berasal dari desa yang bersangkutan. Nah, jadi yang akan jadi problem itu adalah kepala desa. Nah, kepala desa itu kan apa? Seringkali ada kepala desa atau lurah yang domisilinya tidak di desa itu, di desa sebelah. Nah, ini bagaimana? Nah, artinya karena itu sudah disebutkan bahwa di dalam juklak itu adalah ex officio, maka ya kita anggap saja bahwa dia domisilinya ada di kantor kepala desa. Jadi ya masih dianggap dalam satu desa. Nah, tapi kan itu cuma ex officio.
Ex officio artinya kalau dia berganti, ya otomatis koperasinya harus melakukan rapat anggota khusus untuk penggantian pengawas. Kira-kira seperti itu, Bu Princess. Baik, terima kasih sekali Pak Agung atas gambarannya mengenai pembentukan KDMP ini, berikut juga dengan paradigmanya. Tadi kita secara singkat sudah membahas mengenai model bisnis, tetapi ini sepertinya masih belum clear apakah fokusnya produsen, konsumen, bagaimana dengan desa versus kota. Jadi mungkin di diskusi berikutnya kita akan bahas mengenai ini, model bisnis kanvas, dan bagaimana caranya agar setiap daerah harusnya bagaimana sih mereka mengkustomisasi model bisnisnya agar sesuai. Kemudian tadi kita juga sudah membahas secara singkat tentang pengurus, pengawas, dan pengelola dari KDMP ini. Jadi mungkin Pak Agung secara singkat apakah ada pesan terakhir sebelum kita tutup Zoom kali ini? Baik, Bapak dan Ibu, jadi artinya begini. Bapak Ibu yang sebagai pengurus koperasi. Jadi saya berharap yang namanya Bapak Ibu jangan risau bahwa koperasi Desa Merah Putih ini akan menjadi substitusi, akan menjadi pesaing, akan menjadi pengganti Bapak Ibu. Kalau bisa dikembangkan secara baik model bisnisnya, harusnya ini bisa menjadi mitra sinergi usaha bagi koperasi Bapak Ibu. Jadi contohnya koperasi Banjar di Bali nggak usah risau karena mungkin Kopdesnya nggak akan membentuk unit simpan pinjam. Kalau dia membentuk unit simpan pinjam pun mungkin segmennya jadi berbeda dengan segmen yang dilayanin oleh koperasi Banjar yang telah ada. Jadi harapannya keberadaan Kopdes Merah Putih ini janganlah sampai mematikan koperasi yang lainnya. Jadi Bapak Ibu, saya cuma ingin melihat bahwa Kopdes Merah Putih kalau mau berjalan secara baik, di sebelah kanan itu dia harus bisa memenuhi kebutuhan anggotanya. Apakah dia mencarikan pasar untuk produksi desa, hasil produksi desa, ataukah dia mencarikan barang dengan harga terjangkau untuk masyarakat desa, ataukah dia memberikan akses pinjaman yang gitu, ataukah dia memberikan akses kesehatan yang berkualitas dengan harga terjangkau. Nah, ini ide-idenya kalau dilihat dari 7 gerainya itu kan, itu kira-kira kebutuhan-kebutuhan itu yang ingin dicapai. Nah, ini hanya bisa kalau Bapak Ibu memiliki value proposition yang jelas, ya. Koperasinya harus bisa menjamin harga dan pasar hasil produksi anggotanya. Bisa menjamin ketersediaan sembako dengan harga terjangkau misalnya. Kalau dia mau menjalankan simpan pinjamnya mudah dan terjangkau. Bahwa dia bisa meningkatkan kapasitas usaha dari anggota yang bergabung, tidak mematikan. Kalau saya punya warung saya itu tidak dimatikan oleh koperasi desa, tapi koperasi desanya adalah hanya melakukan bisnis kulaan, sehingga warung-warung itu bisa belinya ke kulaan. Tapi bukan berarti terus koperasi desanya menjadi pesaing dari UKM-UKM di desa itu. Nah, itu namanya dia tidak melaksanakan prinsip subsidiari. Nah, ini tujuan dari semuanya ini harus Bapak Ibu formulasikan tegas. Kalau saya memformulasikan biar mudah ukurannya, bahwa bagaimanakah keberhasilannya, kalau Anda mau menjadi anggota koperasi Kopdes Merah Putih, Anda diharapkan dalam waktu 1 tahun atau dalam waktu 2 tahun, bahwa pendapatan Anda akan minimum 1,5 kali dari UMR atau UMK di wilayah Bapak Ibu. Nah, kalau ini ada, karena apa? Karena koperasinya bisa melakukan peningkatan akses ekonomi produktif keluarga dari anggota itu. Nah, berdasarkan itulah diharapkan Bapak Ibu ini bisa diset. Nah, saya cuma berharap Bapak Ibu tolong menyikapi juklak, arahan, penjelasan dari beraneka ragam lintas kementerian dan lembaga seringkali adalah tidak matching satu dengan yang lain. Contohnya misalnya dari Menko Pangan tadi, bahwa kalau mau menyerahkan data itu adalah ada
eh, berita acara pendirian, daftar hadir pendirinya ada, tapi KTP-nya yang ada cuma KTP pengurus dan KTP pengawas. Kenapa nggak sekalian ada KTP pendiri aja? Kan toh pendiri itu akan memudahkan dalam proses kelancaran pengurusan badan hukum koperasi. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi saya harapkan Bapak Ibu bisa arif, bisa cerdas, mensikapi, dan kemudian berperan aktif di dalam pengembangan koperasi Desa Merah Putih ini. Jadi bagi koperasi-koperasi yang Bapak Ibu koperasi yang ada, mudah-mudahan keberadaan Kopdes Merah Putih ini bisa merelaksasi beberapa aturan, misalnya aturan perizinan usaha simpan pinjam atau ada yang lain. Kalau ini kemudian semuanya punya simpan pinjam, kemudian harus dilakukan UKK, apa nggak sulit banget. Nah, berdasarkan itulah UKK bisa kita ringankan ke depannya. Mungkin itu Bu Princess yang harus disikapi secara arif, secara bijak oleh rekan-rekan dinas koperasi maupun oleh rekan-rekan penggiat koperasi lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agung dan Bapak Ibu sekalian. Silahkan jika ingin mendapatkan rekaman dan materi Zoom ini, silahkan join di WhatsApp ACG Training Community. Linknya ada di Zoom chat. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Selamat menjalani hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Ibu, Bapak Ibu, terima kasih. Sukses selalu.